Di rawa beracun, api oranye merah menyerupai banyak aliran yang mengalir di tengah rawa basah. Di bawah pembakaran panas yang hebat, air beracun rawa itu menguap dengan sangat cepat. Api berasal dari kristal api, Viri Solar Jade, dan kristal jenis api lainnya. Kristal ini seharusnya digunakan oleh pengrajin sebagai sumber api. Namun, sekarang mereka tidak punya pilihan selain menyalakan batu api yang berharga ini untuk mengeringkan tanah dan menciptakan tempat yang cocok untuk sekte persenjataan untuk beristirahat. Batu api kristal memancar dengan cahaya yang berapi-api saat mereka mengeringkan rawa dan membakar semua serangga beracun kecil sampai mati. Sebidang tanah berukuran sekitar 100 meter persegi tanpa rawa, genangan air atau tanaman beracun di dalamnya secara bertahap terbentuk di bawah nyala api. 3 pendeta besar, 7 tetua sekte besar, dan lebih dari 100 praktisi bela diri sekte persenjataan yang masih hidup berdiri di atas tanah kering yang dibakar oleh api yang kuat. Ekspresi serius di wajah mereka akhirnya mulai rileks seiring berjalannya waktu. Rawa beracun itu sangat berbahaya. Hampir tidak ada kesempatan bagi mereka yang tidak terbiasa dengan karakteristik racun untuk bertahan hidup di sini tanpa menyiapkan obat penawar dan pil yang sesuai. Ada beberapa titik di pakaian Mohai yang telah hangus oleh percikan api saat dia melihat ke arah anggota sekte persenjataan dan berkata, ini karena tempat ini lebih berbahaya, dan bahkan kita harus membayar harga yang mahal untuk mendasarkan diri kita di sini. Oleh karena itu, akan lebih sulit dari biasanya untuk Eight Extreme Temple dan Profound Heaven Alliance untuk berurusan dengan kita, sedangkan 5 kekuatan besar bahkan tidak akan berani melangkah ke tanah ini sama sekali. Ini karena tidak ada dari mereka yang mahir dalam racun. Aliansi surga yang mendalam dan 8 kuil ekstrim tidak bisa dipercaya. Jika bukan karena lorong bawah yang jahat telah terbuka, mereka tidak akan pernah membiarkan kita pergi, kata pendeta kedua Funky. Blood Spear membutuhkan tempat latihan baru, kata Lang Xie di samping. Kita butuh waktu, dan kita juga perlu mencari tempat yang cocok, kata Mohai. Setelah mereka dievakuasi dari Flame Volcano, 3 pendeta besar dan anggota Blood Spear telah berkumpul dan melewati tempat latihan Blood Spear, membawa semua yang mereka bisa, lalu memasuki rawa beracun. Setelah melalui jalan yang sulit, mereka akhirnya tiba di dalam dan dengan paksa membakar sebidang tanah kering dengan batu api, siap untuk menginjakan kaki mereka di tempat ini. Pada saat ini, anggota sekte dalam dan luar sekte persenjataan, ditambah dengan kelompok Lang Xie dan Feng Rong dari tombak darah, hanya berjumlah sekitar 100. Mereka bahkan tidak menjadi 1/10 dari kekuatan asli mereka. Dapat dikatakan bahwa sekte persenjataan telah menderita kerugian yang luar biasa, tetapi orang-orang terpenting sekte itu selamat. 3 pendeta agung sekte dalam dan 7 tetua agung bersama dengan Lang Xie dan Feng Rong dari tombak darah adalah fondasi sejati sekte persenjataan, inti sejati. Mereka yang telah dibunuh dan dibersihkan oleh 5 kekuatan sebagian besar adalah delegasi asing, praktisi bela diri sekte luar, dan murid sekte luar. Mereka bukan bagian dari inti sekte persenjataan. Selama sekte persenjataan terus berdiri di benua Scarlet Tide dan dapat mempertahankan kekuatannya, maka itu akan menjadi masalah sederhana untuk mengisi kembali delegasi asing mereka, praktisi bela diri sekte luar, dan murid sekte luar. Itulah sebabnya, terlepas dari kerugian yang tragis, sekte persenjataan hanya mengalami luka daging daripada mengalami kerusakan internal. Selama Qinlai bertahan, selama 12 pilar pola roh ada, dan selama kita bertahan, sekte persenjataan akan terus ada. Kepala pendeta Luo Zichang berteriak. Dan Xingran juga. Jiang Hao berkata, Ying Xingran, membeku dalam es, dilakukan oleh Lang Xie dari puncak gunung sebelum Flame Volcano runtuh. Dia juga dibawa ke rawa beracun. Menurut Sueli, Ying Xingran mungkin masih bisa diselamatkan. Dengan waktu dan persiapan yang cukup, Ying Xingran seharusnya bisa selamat dari bencana ini. Kerumunan memandang Ying Xingran yang membeku dan memikirkan keadaan mereka saat ini. Segala macam emosi menggenang di benak mereka saat mereka merasa telah dilahirkan kembali. Mungkinkah Qinlai diculik oleh aliansi surga yang mendalam dan kuil 8 ekstrim? Tan Dongling bertanya dengan khawatir. Bahkan jika dia diculik, seharusnya tidak ada ancaman terhadap hidupnya. Dia adalah satu-satunya orang yang dapat menyegel kembali lorong bawah tanah yang jahat, jadi tidak terpikirkan bahwa aliansi surga yang mendalam dan kuil 8 ekstrim akan membunuhnya, jawab Luo Zichang. Menilai dari fakta bahwa aliansi surga yang mendalam dan kuil 8 ekstrim telah melarang 5 kekuatan untuk membalas dendam pada kita, kita dapat melihat bahwa mereka telah memutuskan untuk menggabungkan kekuatan semua orang untuk melawan kekuatan jahat dari alam neter. Itu benar, mereka membutuhkan kita. Mereka membutuhkan kita para seniman untuk bertahan hidup. Jiang Hao dengan bangga berseru.
Lian Rou dan Tang Siki duduk di atas tikar meditasi di antara sekelompok murid sekte dalam dan memandangi gas beracun berwarna pelangi di langit. Saudari Rou, apakah keluargamu tidak jauh dari sini? Tang Siki tiba-tiba bertanya. Itu cukup jauh. Lian Rou melihat ke kejauhan dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Keluargaku hanya bisa dijangkau melalui rawa ini. Bisa dibilang rumah saya berada di tepi rawa, itulah sebabnya keluarga saya memiliki pengetahuan yang mendalam tentang serangga beracun dan racun itu sendiri. Itu sebabnya saya berhasil menjadi murid sekte dalam sekte persenjataan. Selain fakta bahwa saya memiliki beberapa tingkat bakat dalam penempaan artefak, sebagian juga karena latar belakang saya. Saudari Rou, bagaimana sekte master dan penatua Mohai menjadi ahli dalam racun? Tang Siki tiba-tiba merendahkan suaranya dan bertanya. Kami memiliki master racun di sekte kami sebelumnya. Dahulu kala, dia berkultivasi di rawa beracun. Saya tidak yakin tentang detailnya, tetapi singkatnya, dia mengolah racun ke titik di mana dia malah bunuh diri. Namun, sebelum dia meninggal, dia telah menuliskan semua pengetahuannya tentang racun dan pengalamannya dalam memurnikan obat ke dalam sebuah buku dan mengembalikannya ke sekte. Master sekte dan Mohai membaca buku itu, itulah sebabnya mereka sangat tahu tentang racun, jawab Lian Rou. Apakah kamu pernah melihat buku itu sebelumnya? Tang Siki bertanya dengan ragu. Saya belum cukup baik. Mungkin saya harus menunggu sampai Master Sekte dan Penatua Mohai menjadi tua sebelum mereka mewariskan buku itu kepada saya. Ekspresi Lian Rou adalah salah satu ketidakpedulian. Omong-omong, pemurnian obat juga merupakan cabang dari penempaan artefak. Dari sudut pandang saya, alasan sekte merekrut saya adalah karena senior itu memiliki pikiran untuk mewariskan warisan dan keterampilannya dalam pemurnian obat. Saudari Rou, tentang Qin Lai dan Ling Yuxi, kata Tang Siki lembut. Qin Lai membunuh Jiu Liuyu dan banyak orang dari Dark Fin Valley. Lain kali Ling Yuxi menghadapi Qin Lai, dia mungkin tidak bisa menerimanya di dalam hatinya. Lian Rou berpikir sejenak dan kemudian melanjutkan, jika dia tidak bisa menerimanya, maka celah antara dia dan Qin Lai akan terbuka. Kesenjangan yang sangat merepotkan. Tang Siki menggigit bibirnya saat matanya berangsur-angsur menyala. Qin Lai saat ini tidak lagi mengaburkan Qin Lai di masa lalu. Di masa depan, mungkin ada banyak gadis di sekitarnya. Anda perlu mempersiapkan diri secara mental, Lian Rou menghela nafas pelan. Senyum tipis muncul di sudut bibir Tang Siki setelah mendengar kata-katanya, sebelum tiba-tiba, dia membeku. Qin Lai kembali. Master Sekte Qin kembali. Ini bagus. Selama Sekte Master Qin masih di Sekte Persenjataan akan aman. Kita akan mampu menghadapi pengepungan kekuatan apapun. Iya, itu berkat Master Sekte Qin yang memimpin kami melawan 5 kekuatan besar, 8 kuil ekstrim, dan aliansi surga yang mendalam sehingga kami dapat bertahan sampai sekarang. Sekte Master Qin bahkan lebih besar dari Master Sekte sebelumnya. Saat mereka mendengar bahwa Qin Lai telah tiba, semua orang di Sekte Persenjataan mendidih dan memujinya dengan penuh semangat. Ada banyak gadis di Sekte Persenjataan yang buru-buru bergegas keluar untuk mengelilingi Qin Lai yang baru saja tiba. Masing-masing dari mereka memiliki mata yang bersinar dengan cahaya kekaguman. Sekarang Anda mengerti maksud saya, bukan? Kata Lian Rou. Ekspresi tak berdaya muncul di wajah cantik Tang Siki. Ya, saya bisa melihatnya. Setelah krisis ini, dia telah menjadi pahlawan besar dan pilar di hati semua orang. Setelah kejadian ini, bahkan aku merasa dia telah menjadi pilar Sekte Persenjataan, apalagi orang lain. Lian Rou tersenyum. Sepertinya aku akan memiliki banyak pesaing di masa depan. Tang Siki mencengkeram tinju kecilnya dan berkata, aku harus mendominasi orang ini sesegera mungkin. Lian Rou terkekeh dan berkata, sekarang ini lebih seperti itu. Itu Tang Siki yang aku tahu. Pendeta, para tetua, apakah Anda semua baik-baik saja? Qin Lai berjalan mendekat. Kami baik-baik saja untuk saat ini. Selama Profound Heaven Alliance dan Eight Extreme Temple tidak mencoba membantai kita semua, maka kita masih bisa bertahan hidup di rawa beracun. Ekspresi Luo Zichang pahit. Lalu dia teringat sesuatu. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Mengapa Xie Zizang dan Song Xiyuan itu membiarkanmu pergi? Saya melarikan diri, jawab Qin Lai. Kerumunan itu tercengang. Simpan untuk nanti. Lang Xie melewati kerumunan dan berdiri di depan Qin Lai, dengan sungguh-sungguh berkata, krisis Sekte Persenjataan belum berakhir. Ras jahat dari alam neter telah muncul, dan bahkan aliansi surga yang mendalam dan kuil 8 ekstrim harus menggunakan semua yang mereka miliki untuk menghadapi mereka. Terlebih lagi, tempat yang diambil alih oleh kekuatan jahat dari Nether Realm adalah sekte lama kita, mereka ada di depan kita. Saat Lang Xie mengatakan ini, semua orang menjadi serius.
Mereka semua tahu apa yang dia katakan itu benar. Master Sekte Qin, jika Anda masih memiliki energi, maka tolong tempa sejumlah besar bom mendalam Terminator. Teriak Lang Xie. Saat mereka mendengar bom mendalam Terminator, mata semua orang berbinar lagi bersamaan saat mereka berkata, benar. Kita harus menempa bom mendalam Terminator dalam jumlah besar. Itu adalah item mengerikan yang dapat mengubah arus. Ekspresi tiga pendeta besar juga bergetar saat mereka menoleh ke Qin Lai bersama. Fang Qi bertanya, Qin Lai, bisakah kamu memalsukannya? Dengan bahan yang cukup, saya bisa mulai kapan saja, jawab Qin Lai. Cukup, itu pasti cukup. Jiang Hao menyela, tahun-tahun akumulasi kekayaan kami semuanya disegel di dalam cincin spasial, dan cincin spasial ini saat ini kita miliki. Kami memiliki semua bahan yang diperlukan untuk memalsukan artefak, ini adalah satu hal yang tidak perlu kamu khawatirkan. Maka seharusnya tidak ada masalah, Qin Lai mengangguk. Siapkan semua bahan, sumber api, dan tungku yang dibutuhkan Qin Lai untuk memalsukan artefak. Mari kita buka area penempaan artefak khusus untuknya. Kepala Pendeta Luo Zichang memerintahkan. Semua orang mulai menyibukkan diri untuk mempersiapkan penempaan bom mendalam Terminator, mengambil tindakan untuk mengamankan keselamatan sekte persenjataan. Ledakan dari 6 bom mendalam Terminator telah mengubur 3/4 dari 5 elit pasukan dalam sekejap. Kekuatan penghancur itu telah terukir dalam di benak setiap orang yang melihat kekuatan bom mendalam Terminator. Bom mendalam Terminator adalah harta destruktif Forevator Terminator dari benua surga senyap. Pada peringkat tertingginya, itu adalah item yang bisa membunuh bahkan keberadaan yang menakutkan seperti praktisi bela diri Nirvana Realm. Jika sekte persenjataan memiliki bom mendalam Terminator yang cukup, maka bahkan aliansi surga yang mendalam dan kuil 8 ekstrim harus berpikir 2 kali sebelum berurusan dengan sekte persenjataan. Tunda tugas lain dan fokus untuk menempa bom mendalam Terminator. Kami membutuhkan setidaknya 10 dari mereka terlebih dahulu, kata Luo Zichang dengan serius. Qin Lai mengangguk, jangan khawatir, aku tahu betapa pentingnya bom mendalam Terminator bagi kita saat ini. Saya akan mempercepat mereka keluar. Itu akan sangat bagus. Mereka akan menjadi alat tawar-menawar kita dengan Eight Extreme Temple dan Profound Heaven Alliance. Kata Fang Qi. 150 km sebelah timur Dark Asura Hall. Dataran datar yang luas berdiri di tengah gunung besar yang menembus awan dengan kota besar yang terletak di atas dataran yang sangat datar ini. Kota besar ini setidaknya 10 kali lebih besar dari kota persenjataan dan terletak di tengah banyak gunung. Bangunan batu di dalam kota menyerupai bukit-bukit kecil yang tingginya setidaknya selusin meter. Banyak praktisi bela diri berpakaian mewah melintasi jalan-jalan yang sangat luas. Segala macam restoran, distrik lampu merah, toko harta karun, dan tempat pertempuran benar-benar ramai. Praktisi bela diri yang tak terhitung jumlahnya dari pasukan sekitarnya akan datang ke sini untuk mencari hiburan. Ini adalah Profound Heaven City, markas besar Profound Heaven Alliance, dan tanah yang dipegang oleh keluarga Song, Xie, dan Ni dan juga kota paling makmur di benua Scarlet Tide. Saat itu masih pagi, sinar matahari yang cerah menyinari Profound Heaven City, memandikannya dalam suasana yang megah. Aula besar surga yang mendalam. 3 pria berpenampilan mengesankan duduk di kursi yang diukir dari bangkai binatang raksasa dengan ekspresi serius di wajah mereka. Banyak pria dan wanita berpakaian bagus juga berdiri tepat di belakang mereka. Mereka semua terlihat berat di wajah mereka dan berat hati di dalam. Sue Zizang dan Song Xiyuan berdiri di tengah ketiganya. Di bawah tatapan semua orang, mereka menjelaskan semua peristiwa besar yang terjadi di sekte persenjataan hari itu. Setan tua tiba-tiba muncul dan menangkap Xie Zizang, menggunakan kekuatan yang tak terduga. Benda aneh yang disebut bom mendalam Terminator yang hampir mengarahkan seluruh 5 kekuatan, langsung membalikkan gelombang untuk sekte persenjataan. 12 pilar pola roh melonjak ke langit dan membunuh Jiu Liuyu, mengintimidasi semua elit di sekitarnya. Gua-gua batu memancarkan aura gelap dan jahat, lorong bawah jahat muncul, serangga armor iblis dan binatang korosi jiwa menyembur keluar dari air tercemar. Xie Zizang dan Song Xiyuan telah menjelaskan semua yang mereka temui tanpa melewatkan satu detail pun, menjelaskan betapa seriusnya situasi ini kepada para patriark dari 3 keluarga besar aliansi surga yang mendalam. Patriark keluarga Song Song Yu, patriark keluarga Xie Xie Yaoyang dan patriark keluarga Ni Yun. Ketiga patriark telah berkumpul di tempat ini beberapa waktu lalu dan memanggil anggota inti dari 3 keluarga besar untuk membahas masalah bersama. Kamu segera menghentikan serangan terhadap sekte persenjataan. Pada titik ini, kalian melakukannya dengan sangat baik. Song Yu mengenakan jubah hijau bersih tanpa satu ornamen pun padanya. Ekspresinya lembut dan dia tersenyum ketika berbicara,
memberikan ilusi seseorang yang lembut dan santai. Pada tahap ini, menyerang sekte persenjataan lebih lama lagi akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Ada gunanya menjaga para pembuat itu tetap hidup, setidaknya mereka masih bisa memalsukan beberapa artefak untuk kita dan untuk Qinlai itu. Sudahkah kamu mengungkap identitasnya? Dia memandang Song Siyuan. Song Siyuan sedikit mengernyit sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak terlalu yakin. Mata Song Yu menyipit saat sedikit ketidaksenangan keluar dari pupilnya. Apa itu? Anak Qinlai itu tiba-tiba muncul di kota Ling beberapa tahun yang lalu bersama kakeknya Sue Zizang melaporkan informasi yang dia peroleh. Dia muncul entah dari mana dan terbelakang selama 5 tahun. Dia berkultivasi di dalam perut gunung selama itu. Mata Song Yu bersinar dengan cahaya aneh saat dia merenung sejenak sebelum mengangguk dan kemudian berkata, tampaknya anak ini memiliki latar belakang yang luar biasa. Dia bahkan mungkin bukan penduduk lokal dari benua Scarlet Tide. Kerumunan dalam hati mengangguk. Kirim kabar ke Eight Extreme Temple. Suruh mereka mengirim orang ke Nether Battlefield segera dan mengangkut peralatan yang digunakan untuk melawan ras jahat. Song Yu merenung sambil mengirimkan perintah terus-menerus, kami, 3 keluarga, akan segera mengirim ahli kami ke lorong bawah jahat dan membangun garis pertahanan pertama 50 mil jauhnya dari daerah itu untuk menghentikan binatang buas Nether Realm dari meracuni sekitarnya, kota. Item aneh yang disebut Terminator Profound Bomb memiliki kekuatan membunuh yang luar biasa. Jika kita bisa mendapatkan metode penempaannya, maka itu yang terbaik. Jika tidak, maka kami akan memesan beberapa dari sekte persenjataan. Kami akan menyerahkan masalah ini ke. Song Yu mengamati aula saat tatapannya menyapu wajah semua orang. Setelah beberapa saat, dia berkata, kami mencoba untuk melenyapkan sekte persenjataan sebelumnya, dan sekarang kami akan meminta bantuan mereka. Ini mungkin sedikit bermasalah. Negosiasi dalam keadaan seperti itu akan membutuhkan tingkat keterampilan tertentu. Orang biasa mungkin tidak bisa menangani ini. Pada titik ini, ekspresi kerumunan bergerak seolah-olah mereka bisa menebak siapa yang akan dia kirim. Mengapa saya tidak melihat Yuer? Song Yu bertanya. Seseorang menjawab, Nona baru saja kembali dari luar negeri, dan dia telah memulihkan diri akhir-akhir ini. Dia berkata bahwa dia ingin beristirahat untuk saat ini daripada berlarian untuk keluarga. Ras jahat dari Nether Realm akan menyerang kita secara massal, dan benua Scarlet Tide menghadapi krisis besar pada saat ini. Kami tidak bisa memberinya istirahat. Song Yu berteriak, beritahu dia segera untuk menuju sekte persenjataan sesegera mungkin. Dia akan bertanggung jawab atas negosiasi dengan sekte persenjataan. Dipahami. Bersiaplah, kalian semua. Kali ini kita tidak bertarung di Nether Battlefield tapi di rumah kita sendiri. Kami akan menghancurkan ras jahat dari alam Nether. Semua orang menyuarakan janji mereka. Sky Perching Mountain, 8 kuil ekstrim. Di puncak gunung yang tertutup awan, seorang pria mengenakan jubah upacara emas dengan mata sedalam laut menatap matahari di atas tebing. Zhan Tianyi berlutut di belakangnya dan, dengan kepala tertunduk hormat, menjelaskan semua yang terjadi di sekte persenjataan dan pergantian peristiwa yang mengejutkan. Tuan Suci, aliansi surga yang mendalam baru saja mengirim kabar kepada kami. Mereka ingin kita pergi ke Nether Battlefield sesegera mungkin untuk mengangkut barang-barang yang kita gunakan untuk menghadapi ras jahat Nether Battlefield, kata Zhan Tianyi dengan hormat. Mengapa kamu tidak membawa anak Qinlai itu kembali kepadaku? Ada batas tertentu seberapa jauh seseorang dapat melarikan diri dengan artefak roh spasial. Pria berjubah emas itu berbicara dengan suara yang sangat indah, membuat orang-orang merasa seolah-olah berada di musim semi dan mendengarkan firman Tuhan. Suaranya sendiri membawa pesona aneh yang bisa menumbangkan jiwa seseorang. Song Siyuan tidak dapat mencari melalui udara karena dia mengendarai buaya raksasa lapis baja perak, tetapi kamu mengendarai kelelawar berburu hijau yang mampu mencari ribuan mil dalam waktu singkat. Dia berbalik sambil mengenakan senyum alami dan damai. Sudahkah Anda mencari dalam radius 1000 mil? Zhan Tianyi merasa dingin dari lubuk hatinya sebelum menundukkan kepalanya lebih rendah ke titik di mana dahinya akan menyentuh lantai batu. Melaporkan kepada Yang Mulia, saya telah mencari di mana-mana dengan hati-hati dalam jarak 1000 mil. Saya benar-benar tidak merasakan auranya dimanapun. Artefak roh spasial yang dapat melarikan diri ribuan mil, dia mengangguk dan berkata, tidak sederhana sama sekali. Jika Qinlai ada di sini, dia akan menyadari bahwa guru suci 8 kuil ekstrim ini, penguasa kekuatan tembaga sebenarnya terlihat 50 hingga 60% mirip dengan Limu. Kamu boleh pergi. Dia merenung sejenak sebelum melambaikan tangannya agar Zhan Tianyi mundur. Suruh Mo He menemuiku. Mo He? Ekspresi Zhan Tianyi berubah, dan dia benar-benar kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan mengangkat kepalanya, berseru, Tuan Suci,
bahwa Qinlai adalah satu-satunya orang yang dapat mengendalikan 12 pilar pola roh dan menyegel kembali lorong bawah yang jahat. Itu tidak akan sampai Nether Passage Realm sebelum dia memiliki kemampuan untuk menyegel kembali lorong evil bawah dengan pilar pola roh. Kesenjangan antara alam pembukaan Natal dan alam Nether Passage akan membutuhkan setidaknya belasan tahun kultivasi. Senyumnya tidak goyah sedikit pun. Ketika jumlah waktu itu telah berlalu, perang antara Nether Realm dan Scarlet Tide Continent mungkin sudah berakhir. Mengapa kita membutuhkannya kalau begitu? Setelah gemetar sekali, Zhan Tianyi tidak berkata apa-apa lagi dan diam-diam mundur. Tak lama, seorang pria yang mengenakan pakaian emas dan tampak lebih cantik dari seorang wanita berjalan dan berkata, Mo He telah tiba. Kamu akan pergi dan membunuh anak bernama Qinlai itu. Ekstrak ingatannya dengan seni pencarian jiwa dan segel sebelum kamu membawanya kepadaku. Cari tahu di mana dia menyimpan pilar pola roh, artefak spasial, dan metode penempaan bom mendalam Terminator dan bawa mereka kepadaku, perintah Guru Suci. Setelah berpikir sejenak, dia memberinya beberapa nasihat, ada iblis tua di sampingnya, dan iblis tua ini cukup kuat sehingga Zhan Tianyi, Xie Zizang, dan Song Xiyuan digabungkan tidak berani bertindak sembarangan. Berhati-hatilah. Bawahan ini mengerti. Pria cantik bernama Mo He membungkuk dan pergi. Jauh di dalam rawa beracun. Di atas tanah kering di tengah rawa, 3 tungku merah menyala dengan api besar. Sejumlah besar bahan roh, seperti batu giok, pelat tulang, balok kayu, dan potongan logam berwarna ada di sampingnya. Qinlai dan Tang Siki menambahkan bahan roh yang dibutuhkan untuk menempa bom mendalam Terminator ke dalam tungku di tanah kering. Di samping mereka, 5 penjaga darah tombak darah mengawasi mereka dengan seksama, mencegah siapapun mendekati mereka. Bahkan murid sekte akan diusir jika mereka bahkan beringsut lebih dekat. Mereka takut melihat metode untuk memalsukan bom mendalam Terminator. 3 pendeta besar dan 7 tetua sekte dalam saat ini semuanya memandang bom mendalam Terminator sebagai penyelamat mereka. Mereka mencegah siapapun mendekati tempat ini. Pakaian Tang Siki basah kuyup, dan lekuk tubuhnya yang menggerahkan terlihat melalui gaunnya yang panjang dan basah. Itu sangat menarik. Metode untuk menempa bom mendalam Terminator benar-benar tidak bisa diungkap, komentar Qinlai sambil menambahkan materi roh. Bahkan dia takut setelah menyadari kekuatan 6 bom mendalam Terminator meledak bersama. Baru sekarang dia menyadari betapa menakutkannya metode penempaan bom mendalam Terminator yang diberikan Limu kepadanya. Mulai sekarang, kamu harus mengemas semua diagram roh di dalam dan mencegah siapapun melihatnya. Yang terbaik adalah tidak membiarkan bahkan para tetua sekte dalam tahu tentang ini. Orang-orang itu pengecut. Jika mereka disiksa dan diperas, mereka mungkin tidak bisa bertahan lama, Tang Siki menginstruksikannya. Mengerti. Saya akan berhati-hati. Qinlai mengeluarkan Fury Solar Jades dan meletakkannya di bawah 3 tungku, menyebabkan sumber api membakar lebih kuat. Ini, bersihkan keringatmu. Lihat kepalamu, semuanya basah. Tang Siki tersenyum indah dan mengeluarkan sapu tangan merah ungu dari pangkuannya sebelum memberikannya kepada Qinlai. Sekarang yang harus kita lakukan adalah menunggu artefak mengendap. Tidak perlu menghabiskan terlalu banyak konsentrasi di sini. Kamu juga harus istirahat. Terima kasih. Qinlai menerima sapu tangan itu dan dengan sembarangan menyeka keringat di kepalanya. Hanya butuh 3 lap sebelum sapu tangan itu benar-benar basah kuyup. Maaf, semuanya basah baru saat itulah dia sadar dan merasa sedikit malu. Mata indah Tang Siki berkilauan saat dia tersenyum menarik. Tidak masalah, itulah gunanya sapu tangan. Ruram, Riyom. Sementara keduanya berbicara, guntur bergemuruh dari dalam awan rawa beracun. Beginilah rawa beracun, bisa hujan dan guntur kapan saja. Sepertinya kita harus mengejar sedikit, kata Tang Siki. Mengerti. Qinlai mengembalikan sapu tangan padanya dan mempersiapkan dirinya untuk bekerja lebih cepat. Dia ingin menyelesaikan bom mendalam Terminator sesegera mungkin. Bum bum bum. Suara gemuruh tumbuh semakin kuat saat sambaran petir merobek langit yang gelap. Akibatnya, gas beracun di rawa berputar-putar. Qinlai dan Tang Siki sama-sama memperhatikan tungku yang menyala. Entah dari mana, Qinlai merasakan gatal di lehernya dan mengulurkan tangan untuk menggaruknya. Prak, sebuah sambaran petir yang menyilaukan menghantam dari langit, menutupi segala sesuatu di dalam area itu dengan cahaya yang menyilaukan. Di tengah cahaya petir yang kuat, tato ular piton tampak sangat jelas di tempat gatal di lehernya. Mata ular piton, dalam bentuk tato dan tercetak di lehernya, tampak sedikit menyala di tengah gemuruh yang menggelegar dan sambaran petir. Petir menyambar dan guntur bergemuruh di lapisan awan di atas rawa beracun. Sambaran petir yang tebal bergerak seperti naga dan berguling di awan tebal. Racun beracun multi warna perlahan menyebar saat disambar petir. Saat cakrawala melolong,
perlahan-lahan menghilang. Di tanah kering di tengah rawa, Qinlai mengangkat kepalanya untuk melihat guntur dan kilat di awan hitam. Dia tiba-tiba merasakan dorongan kuat untuk mengolah pemberantasan guntur surgawi. Mendengar retakan guntur, darah dan sel-sel di dalam tubuhnya tampak mendidih. Jaga tungku peleburan, aku akan jalan-jalan di rawa beracun. Anda hanya perlu menjaga sumber api tetap menyala dan menambahkan sebagian bahan roh dingin agar bom mendalam Terminator dapat mengendap dan membentuk menjadi bola. Kami melakukan ini bersama terakhir kali, jadi Anda harus terbiasa dengan prosesnya. Qinlai secara bertahap tidak bisa mengendalikan kegelisahan di dalam. Dia juga ingin menggunakan guntur dari surga ke-9 untuk menguji kemajuan kultivasinya yang terbaru, jadi dia meminta Tang Siki mengawasi tungku peleburan. Saya akan baik-baik saja. Dalam hal menempa, aku tidak kalah terampil darimu. Tang Siki memasang senyum percaya diri di wajahnya yang cantik. Jangan khawatir, aku akan memastikan untuk mengelolanya dengan benar. Ah, kamu harus berhati-hati. Rawa beracun sangat berbahaya, dan kami belum menjelajahi banyak daerah yang sangat beracun. Jangan digigit oleh anisme beracun. Saya memiliki pil detoksifikasi yang dibuat oleh kakak senior Lian Rou, seharusnya tidak ada masalah. Selanjutnya, Qinlai bergerak menuju kedalaman rawa beracun. Saat itu, tato ular piton di lehernya menghilang di dalam tubuhnya. Sekte Tuan Qin, seorang penjaga darah tombak darah berteriak. Jangan ikuti saya, aku akan masuk ke dalam rawa beracun. Saya ingin menggunakan guntur untuk berkultivasi. Qinlai melanjutkan kemajuannya. Apakah Master Sekte Qin akan baik-baik saja? Seorang penjaga darah berkata dengan cemas. Baik, penjaga darah lain menyeringai. Dengan keterampilan misterius Master Sekte Qin, saya pikir tidak ada apapun di rawa beracun yang dapat menjadi ancaman baginya. Di Sekte, dia telah membunuh orang-orang dari 5 kekuatan dengan bom mendalam Terminator, mampu memanipulasi 12 pilar pola roh, dan bahkan membunuh Jiu Liuyu apa yang mungkin terjadi padanya. Itu benar, Sekte Master Qin berbeda dari Master Sekte lama, dia bukan hanya seorang ahli. Pikiran penjaga itu diistirahatkan. Setelah bencana ini, semua orang di Sekte Persenjataan benar-benar menerima Qinlai sebagai Master Sekte. Di mata banyak orang, Qinlai adalah Master Sekte yang lebih baik daripada Ying Xingran, karena Qinlai yang telah memberi mereka harapan dan kehidupan. Bahkan jika Ying Xingran hadir, dia tidak bisa melakukan apa yang dilakukan Qinlai. Jika sekte itu diberi waktu 10 tahun lagi untuk berkembang, sekte persenjataan akan menguasai benua pasang surut dengan aliansi surga yang mendalam dan kuil 8 ekstrim. Kami benar-benar akan menjadi kekuatan peringkat tembaga. Seseorang berteriak pelan. Penjaga darah dari tombak darah yang ada di sekitar memasang ekspresi bersemangat, pikiran mereka bergerak seolah-olah mereka melihat pemandangan masa depan yang luas. Pak, tiba-tiba, tombak petir jatuh dari langit dan menyebabkan pohon tua menjadi sangat terang. Petir dengan cepat melewati cabang-cabang pohon. Tubuh Qinlai tiba-tiba berhenti. Dia berdiri di rawa berlumpur yang bersinar dengan cahaya beracun hijau tua. Di permukaan, gelembung air beracun bisa terlihat, terus-menerus melepaskan racun asam korosif. Bum bum bum, suara guntur sangat intens di sini. Garis-garis petir tampaknya hidup dan berkumpul di area ini. Qinlai juga datang ke sini setelah mengikuti gemuruh guntur dan kilatan petir. Dia mendekati rawa air hijau beracun, dan menuju ke area dengan pohon-pohon tua berwarna coklat keabu-abuan. Ada lingkaran pohon aneh setinggi 10 meter di sekitar rawa air beracun berwarna hijau. Tidak ada satu daun pun yang dapat ditemukan di pohon-pohon ini. Cabang-cabang pohon berwarna abu-abu kecoklatan dan pola-pola di pohon tampak kuno dan misterius. Di bawah iluminasi petir, pola-pola itu berkelebat seperti busur kecil listrik. Ledakan. Saat petir turun dan menyambar pohon tua itu tidak berubah menjadi abu di bawah kekuatan penghancur petir. Sebaliknya, suara guntur sepertinya datang dari dalamnya. Melihat lebih dekat, orang akan menemukan bahwa pola pohon dari pohon kuno ini terus-menerus berkedip dengan cahaya. Semacam medan petir yang gelisah perlahan menyebar di sekitar pohon-pohon tua, menyebabkan gemuruh guntur di daerah itu semakin intensif. Pohon tua ini, ekspresi Qinlai sedikit berubah, kegembiraan yang mengejutkan muncul di matanya. Pohon petir, itu mampu mentolerir serangan guntur dan kilat yang berulang, dan bahkan mampu menyerap kekuatan mereka. Pohon Thunderblitz, bahan roh kelas 6 yang mendalam. Pohon Thunderblitz adalah jenis bahan roh tipe kayu yang langka. Hanya area yang sering dilanda badai petir yang dapat melahirkan pohon Thunderblitz. Berbeda dengan pohon lainnya, ketika pohon lain mengalami sambaran petir, mereka akan cepat layu dan mati, atau terbakar, menjadi abu hitam yang terbakar. Thunderblitz Trees bagaimanapun, tidak takut sambaran petir.
Sebaliknya, jika mereka tidak tersambar petir untuk waktu yang lama, mereka akan perlahan layu dan kemudian mati. Guntur dan kilat yang datang dari surga ke-9 adalah kekuatan yang membuatnya tetap hidup, dan juga sumber keberadaannya. Pohon Thunderblitz kelas 6 yang mendalam adalah bahan yang bagus untuk menempa banyak artefak roh tipe guntur. Bahkan metode penempaan bom mendalam Terminator yang diberikan Limu kepada Qinlai telah menyebutkan pohon Thunderblitz. Jika dia bisa menggunakan pohon Thunderblitz untuk menggantikan batu Thunderski, kekuatan bom mendalam Terminator dapat meningkat satu tingkat lagi. Rawa beracun memiliki pohon Thunderblitz, dan lebih dari 10 di antaranya. Saya memiliki keberuntungan yang cukup baik. Mata Qinlai berangsur-angsur cerah. Itu tidak benar, sepertinya aku sudah tahu sebelumnya bahwa ada pohon Thunderblitz di sini. Rasanya aku pernah ke sini sebelumnya. Qinlai menggosok kepalanya, ekspresinya sedikit bingung, saat dia berbicara pada dirinya sendiri dengan alis berkerut. Ketika dia menempa dengan Tang Siki, dia mendengar raungan guntur. Pada saat itu, darahnya telah terbakar dan dia memiliki dorongan kuat untuk kultivasi pemberantasan guntur surgawi. Dorongan ini tidak dapat ditekan, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Kemudian dia datang mencari sepanjang jalan ini mengikuti kepadatan guntur dan kilat, menurut intuisi misterius yang membawanya ke sini. Yang menuntunnya untuk menemukan tanah menakjubkan yang berisi pohon Thunderblitz. Ada cukup banyak pohon Thunderblitz sehingga ketika badai datang, itu bisa membentuk medan petir yang kuat. Medan petir ini dapat mengambil guntur dan kilat dari surga ke-9 dan mengumpulkan kekuatan mereka. Formasi aneh yang saya buat di dalam Gunung Her telah menyalin bidang petir yang secara alami dibentuk oleh pohon Thunderblitz untuk membantu Anda mengolah pemberantasan guntur surgawi. Dia tiba-tiba teringat kata-kata Qin San, saat ingatan kabur menjadi jelas. Qinlai mengangkat kepalanya untuk melihat petir yang jatuh. Dia melihat ke arah naga petir yang menyilaukan, memandangi pohon Thunderblitz yang berkilauan, lalu ekspresinya bergetar. Ini adalah tempat yang bagus untuk berkultivasi. Baut petir keluar dari tubuhnya seperti ular listrik. Mereka melilit lengan dan pinggangnya seperti rantai dan membentuk lapisan penghalang petir yang berkedip-kedip. Mereka dimaksudkan untuk melindungi bagian-bagian tubuhnya yang rentan. Selanjutnya, dia duduk di bagian tanah yang relatif kering. Dia mulai menyalurkan pemberantasan guntur surgawi dengan kekuatan penuh. Ledakan, raungan guntur yang bisa merobek bumi datang dari kedalaman pikirannya, mengguncang pikirannya sampai penglihatan dan kesadarannya menjadi kabur. Zes. Petir menyambar saat mengembun di lehernya. Tato piton menjadi lebih jelas. Di bawah iluminasi petir, tampaknya menjadi hidup, bergerak sedikit. Mata kecil ular piton yang telah dipadatkan dari cahaya itu mengandung aura kuno dan sunyi. Itu seperti keberadaan yang telah tidur selama puluhan ribu tahun yang perlahan terbangun. Jiwa kuno menggunakan tatapan bingung untuk menilai dunia yang telah menjadi begitu asing. Pah. Baut petir dan gemuruh guntur yang keras jatuh dari kehampaan dan mendarat di bidang petir yang diciptakan oleh pohon Thunderblitz. Qinlai seperti pusaran air yang mampu menyerap guntur dan kilat. Dia duduk di tengah lapangan, saat fluktuasi yang keluar dari tubuhnya menjadi lebih kuat. Saat dia berkultivasi pemberantasan guntur surgawi, ular piton di lehernya bergerak, membuat gerakan menelan. Kekuatan guntur dan kilat yang masuk ke tubuh Qinlai berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir ke mulutnya dalam bentuk sungai petir yang panjang. Tubuh kecil ular sanca itu tampaknya perlahan tumbuh sedikit saat menelan semakin banyak guntur dan kekuatan kilat. Tubuhnya yang tampak ilusi menjadi lebih nyata dan perlahan-lahan mendapatkan aura yang mengintimidasi. Makhluk tingkat tinggi seperti itu sedang mengalami metamorfosis pertamanya. Itu berkembang menjadi keadaan yang paling cocok untuknya di dunia saat ini. Itu menggunakan tubuh Qinlai, pemberantasan guntur surgawi yang dibudidayakan Qinlai, dan bidang petir yang dihasilkan oleh pohon Thunderblitz untuk menyelesaikan evolusinya sendiri. Dan Qinlai diuntungkan dari keberadaannya karena menyebabkan lebih banyak petir jatuh, membiarkannya meredam tubuhnya. Aneh, ada yang salah dengan tubuhku hari ini, bagaimana begitu banyak petir yang masuk ke tubuhku secara langsung. Dan bagaimana tubuhku ini bisa bertahan sampai sekarang. Mengapa istana Natal guntur di dalam tubuhku tidak terasa seolah-olah akan meledak? Qinlai tidak tahu apa yang sedang terjadi di lehernya. Dia merasa bahwa tingkat penyerapan guntur dan kilat ke dalam tubuhnya sangat tinggi kali ini, namun dia tidak memiliki perasaan bahwa dia akan meledak. Setelah bingung untuk beberapa saat, dia memutuskan itu pasti karena medan petir dan tidak memikirkannya lagi. Dia masih fokus pada budidaya pemberantasan guntur surgawi. Tempat di mana orang-orang dari sekte persenjataan berada. 3 pendeta dan 7 tetua sekte dalam merasa tidak nyaman ketika mereka mengetahui bahwa Qinlai telah menuju jauh ke dalam rawa beracun untuk berkultivasi.
Mereka takut kecelakaan akan terjadi pada Qinlai. Mereka telah mengirim Lian Rou keluar. Mereka menyuruh Lian Rou pergi dengan Tang Siki jauh ke dalam rawa beracun untuk memastikan bahwa Qinlai tidak akan digigit serangga beracun atau tubuhnya terkorosi oleh air beracun. Lang Xie dan praktisi bela diri tombak darah juga berkeliaran di sekitar bagian lain dari rawa beracun di bawah kepemimpinan Mo Hai. Mereka perlu menemukan tempat yang paling cocok untuk kultivasi tombak darah. Setelah menemukan sebidang besar tanah kering, ketiga pendeta mengatur agar murid sekte menebang pohon di sekitarnya dan menggunakan kayu untuk membangun beberapa bangunan sederhana. Semua orang bekerja keras. Lihat ke langit. Pan Xuan, murid senior sekte dalam, tiba-tiba menunjuk ke langit kelabu dan berteriak. Murid sekte dalam yang sibuk dan semua tetua mengangkat wajah mereka ke langit. Menari dengan anggun di antara awan adalah kupu-kupu yang sangat indah yang seukuran elang besar. Ditenun dengan warna pelangi yang mengalir, panjangnya sekitar 7 atau 8 meter. Pada kupu-kupu yang cerah dan hidup adalah sosok cantik yang berkedip-kedip masuk dan keluar dari pandangan mengenakan pakaian warna-warni. Dia tampak seperti seorang dewi yang menunggangi pelangi, mengejutkan siapa saja yang melihatnya. Kupu-kupu pelangi awan yang mengalir. Binatang roh peringkat 5. Ekspresi kepala pendeta Luo Zichang tiba-tiba berubah. Kupu-kupu pelangi awan mengalir yang legendaris. Binatang roh yang menakutkan dari Flowing Cloud Continent, kenapa bisa ada di sini? Fang Qi berteriak kaget. Flowing Cloud Continent sangat dekat dengan Scarlet Tide Continent. Pada generasi sebelumnya, ada pengrajin dari sekte persenjataan yang telah melakukan perjalanan ke Flowing Cloud Continent dan mencatat banyak fauna berharga di benua itu. Kupu-kupu pelangi awan-awan peringkat 5 adalah binatang roh paling terkenal dari benua awan mengalir. Binatang roh ini adalah kupu-kupu yang sangat besar dan sangat indah. Saat terbang, cahaya pelangi akan mengalir di sekitar sayapnya, menyebabkannya terlihat seperti awan pelangi. Oleh karena itu disebut kupu-kupu pelangi awan mengalir. Kupu-kupu pelangi awan mengalir bisa terbang dengan sangat cepat. Seharusnya, paling lama 10 hari untuk pergi dari benua awan mengalir ke benua Scarlet Tide. Sebagai perbandingan, praktisi bela diri normal yang melakukan perjalanan ke Flowing Cloud Continent dengan perahu harus menghabiskan 1 hingga 2 tahun. Bahkan jika itu dilakukan oleh hewan terbang lain, mereka akan membutuhkan setidaknya beberapa bulan. Bahkan di kelelawar berburu hijau 8 kuil ekstrim, akan membutuhkan setidaknya 2 bulan untuk melakukan perjalanan ke benua awan mengalir. Itu berdiri sebagai bukti kecepatan di mana Flowing Cloud Rainbow Butterfly terbang. Saya Song Tingyu dari Aliansi Surga yang mendalam dan saya di sini untuk kunjungan khusus. Salam untuk paman dari Sekte Persenjataan, izinkan saya untuk turun dan mengobrol. Suara yang menyenangkan dan lembut turun dari kupu-kupu pelangi awan mengalir, yang begitu menyenangkan, menyebabkan ekspresi gugup siapapun yang mendengarkannya menjadi rileks tanpa sadar. Banyak murid Sekte Persenjataan, termasuk Pan Xuan, Tian Jianhao dan kelompok mereka, menunjukkan ekspresi mabuk hanya dari mendengar suara yang melayang turun dari langit. Song Tingyu dari Aliansi Surga yang mendalam. Apakah Anda satu-satunya putri Aliansi Master Song Yu? Ekspresi Luo Zichang sangat terkejut. Haha, itu aku. Suara Song Tingyu bergema perlahan. Sekte utama Sekte Persenjataan sudah tidak ada lagi. Karena tempat ini baru saja mulai dibangun, masih sangat kasar di sini. Nona Song, tolong jangan tersinggung. Luo Zichang berpikir sejenak dan menatap dua pendeta lainnya. Ketiganya berkata bersama, merupakan suatu kehormatan bagi Sekte Persenjataan untuk memiliki Nona Song datang. Kami dengan hormat menyambut kedatangan Anda. Di bawah omelan para tetua sekte dalam, sekelompok murid sekte luar berserakan, membuat ruang untuknya. Paman terlalu sopan. Seorang gadis cantik mengenakan jubah multiwarna yang dihiasi dengan perhiasan kristal pelangi perlahan muncul di atas kupu-kupu pelangi awan mengalir. Dia memiliki sepasang mata yang cerah dengan senyum yang memesona, dan rambutnya ditumpuk tinggi di atas kepalanya. Saat orang-orang dari Sekte Persenjataan mengangkat kepala mereka untuk melihat ke atas dari bawah, tubuh mereka menegang. Gadis itu memiliki sosok yang sangat mempesona, dan matanya seperti bulan sabit. Selain itu, kecantikan wajahnya yang indah sudah cukup untuk membawa kehancuran ke negara-negara. Penampilannya terlalu merusak, seperti Femme Fatales dari legenda. Seolah-olah deskripsi itu dibuat khusus untuk menggambarkan kecantikannya yang ekstrim. Tapi itu bukan hanya murid sekte dalam dan luar. Bahkan 3 pendeta besar dan 6 tetua sekte dalam menjadi linglung sesaat ketika mereka melihatnya. Saat tatapan mereka mendarat di tubuhnya, mereka mulai menunjukkan tanda-tanda kegilaan yang sangat jelas. Aliansi surga yang mendalam benar-benar salah kali ini. Kita seharusnya tidak menyerang Sekte Persenjataan. Saya pribadi datang hari ini dengan harapan saya dapat mengganti kerugian Anda.
Saya harap saya dapat menerima pengampunan Anda. Song Tingyu menunjukkan ekspresi menyedihkan, menyebabkan semua pria di sekitarnya merasakan keinginan untuk melindunginya. Seolah-olah semua kata-katanya diucapkan dengan sangat tulus, mereka tidak bisa tidak mempercayainya secara tidak sadar. Semua anggota Sekte Persenjataan yang bekerja di Paviliun Persenjataan Aula Asura Kegelapan, Lembah Tujuh Iblis, dan Menara Bayangan Gelap dan yang dipenjara semuanya telah dibebaskan mulai sekarang. Selama Anda mengucapkan kata-kata, mereka dapat pergi kapan saja dan datang menemui Anda di sini. Song Tingyu memandang kerumunan dan berkata dengan ekspresi serius, aliansi surga yang mendalam tidak menyentuh mereka. Orang-orang yang menjual artefak roh di paviliun persenjataan itu semuanya hidup dan sehat. Saya jamin tidak ada dari mereka yang terluka, dan mereka bisa pergi kapan saja. Ketika Luo Zichang dan yang lainnya mendengar ini, ekspresi mereka berubah gembira saat kegembiraan diam-diam menggelegak di dalam hati mereka. Mereka terus-menerus khawatir tentang penjaga toko paviliun persenjataan yang tersebar di seluruh negeri, takut bahwa mereka telah dibunuh oleh 5 pasukan bahkan sebelum perang dimulai. Mendengar kata-kata Song Tingyu, sepertinya orang-orang itu hanya dipenjara, dan nyawa mereka tidak pernah terancam. Ini menyebabkan semua orang menjadi bersemangat. Bagaimanapun, orang-orang itu juga adalah murid dari Sekte Persenjataan. Mereka juga adalah anggota Sekte Persenjataan. Selain itu, ada sejumlah besar dari mereka. Jika mereka masih hidup dan sehat, maka akan lebih mudah bagi Sekte Persenjataan untuk membangun kembali. Tetap saja, beberapa orang dari Sekte Persenjataan telah meninggal. Dengan demikian, aliansi surga yang mendalam ingin menyampaikan permintaan maaf kami dan menawarkan reparasi. Song Tingyu sedikit membungkuk. Aliansi surga yang mendalam bersedia membayar 10.000 batu roh kelas 1 bumi. Jika Sekte Persenjataan tidak percaya itu sudah cukup, maka kita dapat bernegosiasi lebih lanjut. Batu roh kelas 1 bumi. 10.000 keping. Pan Xuan menghirup udara dingin. Ekspresi Tian Jianhao dan murid sekte luar lainnya berubah saat mata mereka mulai bersinar dengan sungguh-sungguh. Bahkan ekspresi dari 3 pendeta besar dan 6 tetua sekte dalam diam-diam bergeser, saat mata mereka juga mulai bersinar. Batu roh kelas bumi biasanya sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh praktisi bela diri rilem pemenuhan. Energi roh yang terkandung dalam satu bagian dari batu roh tingkat 1 bumi beberapa kali lebih tinggi daripada batu roh tingkat 7 yang mendalam. Batu roh kelas bumi biasanya digunakan sebagai mata uang oleh faksi peringkat tembaga. Itu adalah materi yang biasanya digunakan oleh praktisi bela diri rilem pemenuhan dan fragmentasi untuk membantu kultivasi mereka. Sekte Persenjataan, bersama dengan Aula Asura Gelap di dekatnya, Lembah Tujuh Iblis, Gunung Langit Awan, Laut Kabut Ungu, dan Menara Bayangan Gelap semuanya hanya dapat menyimpan batu roh kelas mendalam dan dengan demikian hanya menggunakannya selama budidaya. Mereka jarang memiliki kesempatan untuk bersentuhan dengan batu roh kelas bumi. Nilai total 10.000 batu roh kelas bumi mungkin bernilai sepertiga dari Lembah Tujuh Iblis. Itu cukup untuk membeli 10 ranjau atau menukar beberapa kota seperti Ichestone City. Reparasi yang ditawarkan oleh Profound Heaven Alliance sangat melampaui harapan Luo Zichang dan yang lainnya, menyebabkan mereka merasa sangat tersentuh. Apakah aliansi surga yang mendalam benar-benar berencana untuk menyelesaikan ini dengan damai? Apakah mereka benar-benar tidak bersiap untuk menghabisi Sekte Persenjataan? Semua orang saat ini memikirkan hal yang sama. Jadi apa yang perlu dilakukan Sekte Persenjataan? Tanya Luo Zichang dengan suara yang dalam sambil menahan kegembiraannya dan berusaha untuk tidak terbawa suasana. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Bersedia melanjutkan bisnis dengan Profound Heaven Alliance sudah cukup. Aliansi surga mendalam saya berencana untuk memesan beberapa hal dari Sekte Persenjataan. Kami akan menggunakan batu roh tambahan untuk membayar. Song Tingyu tersenyum patuh. Transaksi seperti apa? Apa yang Anda persiapkan untuk dipesan? Luo Zichang berteriak ringan. Objek itu bernama Terminator Profound Bomb. 100 batu roh kelas 1 bumi untuk masing-masing batu. Kami akan membeli sebanyak yang Anda bisa. Song Tingyu akhirnya menyatakan niatnya yang sebenarnya. Pertarungan antara Scarlet Tide Kontinen dan ras jahat dari Nether Realm akan segera dimulai. Kali ini, kami tidak bertarung di atas Nether Battlefield, tetapi di atas tanah tempat kami tinggal. Jika kita kalah dalam pertarungan ini, benua Scarlet Tide akan menjadi taman bermain Nether Realm. Bahkan ada kemungkinan bahwa aliansi surga yang mendalam dan kuil 8 ekstrim akan menghilang. Itu sebabnya kita membutuhkan sesuatu yang dapat membalikkan keadaan. Bom mendalam Terminator adalah hal yang kita butuhkan. Setelah dia mengatakan ini, semua orang dari Sekte Persenjataan tahu untuk apa Song Tingyu datang. Mereka juga tahu mengapa persyaratan aliansi surga yang mendalam begitu murah hati, dan mengapa mereka datang untuk meminta perdamaian.
Mereka datang untuk bom mendalam Terminator. Ras jahat dari Nether Realm sangat takut dengan guntur dan kilat. Bom mendalam Terminator justru menjadi kutukan bagi keberadaan mereka. Bom mendalam Terminator hampir membunuh semua pasukan dari 5 pasukan. Mempertimbangkan bahwa itu mungkin bisa lebih efektif ketika digunakan melawan kekuatan dengan ukuran dan kekuatan yang sama dari ras jahat dari alam Nether, mungkin itu bisa melenyapkan mereka sepenuhnya. Jadi, setelah menyadari bahwa sekte persenjataan adalah satu-satunya yang memiliki objek yang begitu menakjubkan, aliansi surga yang mendalam langsung membuat keputusan untuk mendapatkan bom mendalam Terminator dengan biaya berapapun. Tujuan awal mereka adalah mendapatkan metode untuk membuat bom mendalam Terminator, tetapi Song Tingyu tahu bahwa sekte persenjataan pasti tidak akan melepaskan metode penempaan. Jadi, untuk menghindari permusuhan dengan sekte persenjataan, dia tidak pernah menyebutkan untuk membeli metodenya. Dalam hal ini, dia sangat pintar dan licik. Hanya Master Sekte Qin yang tahu metode menempa bom mendalam Terminator, dan hanya dia yang bisa memalsukannya. Luo Zichang berpikir sejenak dan kemudian berkata dengan tenang, selain itu, kami tidak dapat membuat keputusan apakah kami akan menjual bom mendalam Terminator atau tidak. Hanya Master Sekte yang bisa membuat keputusan ini. Senyum Song Tingyu tidak memudar saat dia dengan tulus bertanya, bisakah saya melihat Master Sekte Qin yang terhormat? Saya ingin berbicara tentang ini secara langsung dengannya. Bagaimanapun, saya telah menempuh perjalanan panjang untuk menunjukkan ketulusan saya. Paman, tolong bimbing saya untuk bertemu dengannya. Mendengar dia mengatakan itu, pemikiran serupa, namun aneh muncul di benak semua laki-laki dari sekte persenjataan jika Anda berbicara langsung dengan seseorang, siapa yang bisa menolak saran Anda? Selama itu laki-laki, bagaimana mungkin mereka bisa menolaknya? Selanjutnya, kondisi yang dia berikan sangat baik, bagaimana bisa Qin Lai menolak? Ini adalah apa yang semua orang pikirkan. Bahkan Luo Zichang berpikir begitu. Dia berasumsi bahwa jika Song Tingyu bertemu dengan Qin Lai pasti tidak akan dapat menolaknya dan dengan demikian dengan cepat membentuk perjanjian kemitraan dengan aliansi surga yang mendalam. Master Sekte untuk sementara tidak ada. Dia berkultivasi di dalam rawa beracun. Mungkin perlu beberapa saat sebelum dia keluar, kata Luo Zichang. Lalu kenapa aku tidak pergi mencarinya? Song Tingyu menyarankan. Jangan, Master Sekte saat ini sedang berkultivasi. Nona Song, tolong jangan ganggu dia, teriak Fang Qi dengan ringan. Song Tingyu tidak marah. Sebagai gantinya, dia tersenyum dan kemudian berkata dengan anggukan, baiklah, aku akan menunggu di sini sampai dia kembali. Di tengah cincin pohon Thunder Blitz, medan magnet guntur dan kilat membentuk kekuatan hisap yang kuat yang menyedot seluruh langit yang penuh dengan guntur dan kilat. Qin Lai berkultivasi dalam bidang petir ini. Zzz. Untaian kecil listrik berenang di seluruh tubuhnya dan luka di sekelilingnya sebagai benang tipis energi petir terus menembak di meridiannya. Memeriksa meridiannya dengan kesadaran pikirannya, dia bisa melihat kilat menabrak setiap meridiannya seperti naga. Ini adalah tahap kedua dari tubuh suci guntur surgawi. Seru Qin Lai dengan keras di dalam hatinya. Menurut Qin San, budidaya tubuh suci guntur surgawi dipisahkan menjadi beberapa tahap, dan membutuhkan seseorang untuk berulang kali meningkatkan diri melalui temper dan pemolesan yang konstan. Hanya dengan begitu kekuatan sebenarnya dari tubuh suci guntur surgawi secara bertahap akan dilepaskan. Tahap pertama tubuh suci guntur surgawi berfokus pada penggunaan guntur untuk meredam darah, daging, andalam, tulang, dan otot seseorang sehingga tubuh mereka dapat terbiasa terjalin dengan guntur dan kilat. Pada tahap tubuh suci guntur surgawi ini, tulang, saraf, dan jeroan seseorang akan mengandung jejak energi guntur dan kilat daging mereka juga akan menyimpan energi guntur dan kilat. Saat bertarung melawan orang lain, seseorang akan dapat memasukkan kekuatan guntur dan kilat ini ke dalam energi roh mereka sendiri dengan gerakan sederhana, menyebabkan dalam setiap sirkulasi seni roh mereka disertai dengan kekuatan amukan dari guntur dan kilat. Tahap pertama dari tubuh suci guntur surgawi berfokus pada memasukkan guntur ke dalam perut seseorang untuk mencapai kesempurnaan. Pada tahap ini, tubuh jasmani seseorang agak kuat, dan ketahanan fisiknya juga sangat meningkat. Tahap kedua dari tubuh suci guntur surgawi berfokus pada penggunaan guntur dan kilat untuk membuka dan mengubah meridian seseorang. Tubuh seseorang berisi total 720 meridian, dan masing-masing meridian itu seperti dunia mininya sendiri. Jika seseorang perlahan-lahan menyempurnakan meridian ini dengan kekuatan guntur dan kilat, masing-masing akan berubah menjadi sesuatu yang mengingatkan pada miniatur istana kelahiran. Setiap meridian akan mampu secara mandiri menyerap dan menyimpan guntur dan kilat. Ini adalah tahap kedua dari tubuh suci guntur surgawi. Berkultivasi tahap ini membutuhkan kultivasi pahit, jumlah waktu yang cukup besar, dan orang yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat.
Sampai sekarang, Qin Lai dapat dianggap telah secara resmi melangkah ke kultivasi tahap ini. Dia sekarang perlu menggunakan guntur dan kilat untuk membuka meridiannya. Cuaca rawa beracun itu cukup tak terduga. Memang, gemuruh guntur dan gemeretak petir tidak berlangsung lama sebelum cuaca cepat cerah. Saat guntur dan kilat berhenti, medan magnet kuat yang disebabkan oleh medan petir juga berangsur-angsur menghilang. Qin Lai tetap duduk di tengah lingkaran pepohonan. Setelah diam-diam duduk sebentar, dia akhirnya menyadari bahwa dia tidak bisa lagi meminjam kekuatan bidang petir untuk berkultivasi dan akhirnya membuka matanya. Saat dia membuka matanya, tato piton yang muncul di lehernya secara mistis menghilang kembali ke tubuhnya. Itu dengan cepat menghilang ke kulitnya seperti tinta. Pohon Thunderblitz, pohon Thunderblitz. Qin Lai berdiri dan mulai bergumam pada dirinya sendiri saat dia mengamati pohon-pohon kuno yang gundul. Dengan sangat cepat, dia mengambil keputusan dia tidak akan menyakiti pohon Thunderblitz ini. Dia akan memperlakukan tempat ini sebagai area kultivasi pribadinya, karena medan petir yang dibentuk oleh pohon Thunderblitz yang dibangun kakeknya di perut Herb Mountain memiliki fungsi yang sama, meskipun ada sedikit perbedaan. Medan petir yang dibentuk oleh pohon Thunderblitz dapat menarik guntur dan kilat di langit. Itu akan membantunya mengumpulkan lebih banyak energi guntur dan kilat dan membantunya saat dia mengembangkan pemberantasan guntur surgawi. Karena itu, dia tidak berencana untuk menebang pohon Thunderblitz, dia juga tidak berencana menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan bom mendalam Terminator. Dia melihat sekeliling dan dengan tegas mencantumkan lokasi area ini di dalam pikirannya. Setelah itu, dia sekali lagi merasakan beberapa fluktuasi di dekatnya. Setelah memastikan tidak ada yang salah, dia akhirnya kembali ke tempat sekte persenjataan berkumpul. 2 jam kemudian, dia bertemu Tang Siki dan Lian Rou di samping rawa ungu. Qin Lai, apakah kamu baik-baik saja? Kepala pendeta dan yang lainnya khawatir bahwa Anda mengalami beberapa masalah, dan meminta kami untuk datang mencari Anda. Tang Siki berseru. Kamu benar-benar harus lebih berhati-hati di masa depan. Ada beberapa serangga beracun jauh di dalam rawa beracun yang dapat menyebabkan bahkan seorang praktisi bela diri Nether Passage Realm mati dalam hitungan detik. Meskipun Anda seorang jenius yang luar biasa berbakat, jika Anda kebetulan cukup beruntung untuk bertemu dengan salah satu dari sedikit serangga beracun yang jarang terlihat, Anda mungkin tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Lian Rou berkata terus terang, saat ini kamu adalah permata sekte dan harapannya untuk masa depan. Jika sesuatu terjadi padamu, orang-orang tua itu akan menangis terseduh-seduh. Iya, Tang Siki tersenyum, ketika mereka mendengar bahwa Anda pergi sendirian ke daerah yang lebih dalam dari rawa beracun untuk berkultivasi. Orang-orang tua itu semua menjadi pucat pasi karena mereka takut sesuatu akan terjadi pada Anda. Saya baik-baik saja. Selain itu, di masa depan, saya akan sering pergi jauh ke dalam rawa beracun sendirian untuk berkultivasi. Mereka akhirnya akan terbiasa. Setelah memberi mereka senyuman, Qin Lai tiba di antara kedua gadis itu dan mulai berjalan kembali bersama mereka, bahu-membahu. Kakak senior Lian Rou, Yi Yuan, mengapa dia membiarkanmu pergi? Qin Lai tiba-tiba bertanya. Sebelumnya, Lian Rou pasti telah dibawa pergi oleh Yi Yuan. Namun kemudian dia secara mengejutkan kembali ke sekte sendirian. Qin Lai cukup bingung karenanya. Dia tahu betul betapa terobsesinya Yi Yuan dengan Lian Rou. Hanya untuk Lian Rou, Yi Yuan bersedia mengkhianati sekte dan memikat Lang Xie, Feng Rong, dan Qin Lai sendiri ke dalam pengepungan yang ditetapkan oleh 5 kekuatan. Dia bersedia memperdagangkan Lang Xie, Feng Rong, dan Qin. Hidup Lai untuk hidup Lian Rou. Dari sini, orang bisa melihat betapa gilanya dia terhadap Lian Rou. Saat Yi Yuan dibesarkan, ekspresi Lian Rou berubah drastis dan berubah sedih, dia tahu bahwa sesuatu telah berubah di dalam sekte lagi. Dia merasakan aura senior Sueli dan merasa lebih baik aku kembali ke sekte, jadi dia melepaskanku. Orang ini, hembuskan. Lian Rou menoleh ke arahnya, mengapa kamu mengungkit Yi Yuan? Qin Lai, bukankah kamu sangat membenci Yi Yuan dan ingin membunuhnya bagaimanapun caranya? Qin Lai, bisakah aku menanyakan sesuatu tentang Yi Yuan? Kakak senior, kamu tidak ingin Yi Yuan terluka, kan? Qin Lai menatap matanya dan berkata, Aku benar-benar tidak ingin dia terluka. Bahkan, meskipun dia orang yang sangat menjijikkan dan menyebalkan, aku tetap tidak berharap dia mati. Lian Rou tersenyum pahit. Cepat atau lambat dendam antara Yi Yuan dan aku harus diselesaikan. Ekspresi Qin Lai berubah dingin. Namun, saat Lian Rou hendak memohon lagi, dia mengubah nada suaranya dan berkata, tapi hanya itu. Saya tidak akan mengambil nyawanya, saya juga tidak akan memaksanya ke jalan buntu. Saat dia mengatakan ini, ekspresi Lian Rou dan Tang Siki sedikit tercengang.
Mereka berdua menatapnya dalam-dalam. Sejujurnya, aku hanya punya 3 teman di sekte persenjataan, kalian berdua dan Yi Yuan. Qinlai menghela nafas, jika bukan karenamu, aku tidak berpikir Yi Yuan akan mengkhianati sekte dan menyakitiku. Metodenya mungkin membuat saya sedikit tidak nyaman, tetapi pada akhirnya, itu semua dilakukan untuk Anda, untuk orang yang sangat dia cintai. Sekarang aku memikirkannya, aku cukup mengaguminya. Saya mengagumi kemampuannya untuk membuang segalanya dan bagaimana dia menukar statusnya yang luar biasa di Laut Kabut Ungu dengan status rendah dari murid sekte luar hanya untuk tetap di samping Anda. Bukankah kamu mengekspos identitasmu sendiri dan menentang sekte hanya untuk melindungi Ling Yuxi dan kehidupan saudara perempuannya juga? Tang Siki berkata pelan, dalam aspek ini, kamu dan Yi Yuan persis sama. Itulah mengapa dendam di dalam hatimu tidak begitu dalam, dan juga mengapa kamu tidak begitu membencinya. Qinlai mengerutkan kening dan tiba-tiba terdiam. Setelah memikirkannya dengan cermat, dia menyadari bahwa apa yang dikatakan Tang Siki memang sangat benar. Kamu membunuh tuan mereka dan begitu banyak praktisi Dark Fin Valley dan Seven Fins Valley lainnya. Mereka, kata Tang Siki dengan lembut. Kerutan di dahi Qinlai semakin dalam. Ketika Ling Yuxi dan Ling Xuanxuan dievakuasi dari Flame Volcano, dia melihat mereka memasuki kerumunan Dark Fin Valley dari jauh. Pada saat itu, dia merasa sedikit kecewa. Dari sudut pandangnya, dia bisa memberi mereka semua yang bisa diberikan oleh Dark Fin Valley kepada mereka. Ling Yuxi dan Ling Xuanxuan pasti bisa tetap bersama sekte persenjataan. Mereka bahkan bisa memanggil klan mereka. Dalam situasi saat ini, Qinlai percaya bahwa dia mampu melindungi klan keluarga Ling. Namun, pada akhirnya, Ling Yuxi dan Ling Xuanxuan masih pergi bersama orang-orang dari Lembah Tujuh Iblis di bawah tatapannya. Mereka tidak menyambutnya dan tanpa kata-kata menyelinap pergi dari sisinya. Dia telah membunuh Jiu Liuyu serta banyak orang dari Dark Fin Valley. Orang-orang yang dia bunuh bisa memiliki hubungan yang baik dengan dua saudara perempuan. Kami tidak bisa menyalahkan mereka. Bagaimanapun, Jiu Liuyu adalah tuan dan dermawan mereka yang membawa mereka keluar dari kota Ling. Terlebih lagi, dia selalu memperlakukan mereka dengan penuh cinta. Sekarang Jiu Liuyu telah meninggal, fakta bahwa mereka tidak dapat menerimanya langsung di dalam hati mereka adalah sangat normal. Di masa depan, setelah mereka menerimanya, mereka mungkin akan datang ke sekte persenjataan untuk mencarimu lagi. Mengabaikan Lian Rou memutar matanya ke arahnya, Tang Siki menghiburnya dengan lembut, oleh karena itu, jangan merasa terlalu putus asa. Apa yang menjadi milikmu, akan tetap menjadi milikmu. Yo, Lian Rou berseru dengan nada sinis. Terima kasih atas sarannya, kakak senior Tang. Qinlai tersenyum kecil. Tang Siki juga balas tersenyum padanya, hanya senyumnya yang terlihat agak pahit. 2 jam berlalu, dan ketiganya akhirnya kembali ke area yang baru dibuka sekte persenjataan. Saat mereka muncul, Tong Jihua datang dengan tatapan serius dan berkata dengan lembut kepada Qinlai, Master Sekte Qin, Nona Song Tingyu dari Aliansi Surga yang Mendalam telah menunggumu untuk sementara waktu. Lagu Tingyu, siapa dia? Ada urusan apa dia denganku? Qinlai mengerutkan kening. Mereka datang untuk bom mendalam Terminator. Tong Jihua merendahkan suaranya dan secara singkat menyatakan kondisi Aliansi Surga yang Mendalam. Aliansi Surga yang Mendalam bersedia untuk memberikan kompensasi kepada kami dengan 10.000 batu roh tingkat bumi, dan telah membebaskan para murid paviliun persenjataan yang dipenjara atas kemauan mereka sendiri dalam upaya untuk membeli Terminator mendalam bom untuk menghadapi ras jahat dari alam neter. Apalagi mereka rela membayar mahal. Apakah sekte kekurangan dana? Qinlai berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak untuk saat ini, tidak. Tong Jihua tampak terkejut. Lalu apa kekurangan kita? Qinlai bertanya lagi. Kami kekurangan ahli rilem pemenuhan, kami kekurangan kekuatan, kami kekurangan, mata Tong Jihua cerah sedikit demi sedikit saat dia secara bertahap memahami arti Qinlai. Sebelum sekte itu naik menjadi kekuatan peringkat tembaga, itu tidak akan kekurangan batu roh. Jangan lupa bahwa sekte persenjataan masih yang terkaya di antara pasukan peringkat besi hitam di sekitarnya. Yang kurang dari kita adalah kekuatan. Kami tidak memiliki kekuatan untuk menyerang ketakutan ke dalam aliansi surga yang mendalam dan kuil 8 ekstrim. Kekuatan yang dimiliki oleh Terminator Profound Bomb adalah jenis kekuatan menakutkan yang dapat menakuti kedua kekuatan ini. Qinlai mengerutkan kening, mengapa kita menjual kekuatan yang hanya dimiliki sekte persenjataan kepada aliansi surga yang mendalam? Kami juga sibuk berurusan dengan ras jahat dari alam neter. Kita dapat menggunakan bom mendalam Terminator untuk melenyapkan ras jahat itu sendiri. Tidak perlu aliansi surga yang mendalam untuk campur tangan. Tong Jihua mengangguk ringan, apa yang kamu katakan sangat benar, Master Sekte.
Tapi jika kita tidak menjual Profound Heaven Alliance, Terminator Profound Bomb, aku khawatir. Mereka seharusnya tidak bisa mengatakan apa-apa selama kita berjanji kepada mereka bahwa sekte persenjataan akan membantu mereka dalam pertempuran ini dan menyerang ras jahat Nether Realm dengan bom mendalam Terminator, kata Qin Lai. Lalu, apakah kamu masih akan bertemu dengan Song Tingyu itu? Tong Jihua berbalik dan melihat ke sebuah rumah kayu sederhana di belakangnya, dia ada di sana. Tidak perlu. Katakan saja padanya bahwa saya mengalami beberapa masalah selama kultivasi saya dan saya perlu segera beristirahat dan memulihkan diri. Juga nyatakan bahwa sekte persenjataan akan bekerja sama dengan aliansi surga yang mendalam dalam menangani ras jahat dari alam Nether, dan bahwa kami akan menggunakan bom mendalam Terminator dalam melakukannya, sehingga mereka dapat menghemat uang mereka. Qin Lai berpikir sejenak sebelum merendahkan suaranya untuk menginstruksikan Tong Jihua. Tong Jihua tersenyum ringan, aku mengerti. Di dalam rumah kayu kecil yang kasar, sosok Song Tingyu yang berpakaian warna-warni bersandar di dinding kayu saat dia membaca buku. Pada saat ini, dia tiba-tiba menutup buku kuno di tangannya, seutas cahaya berkedip di matanya yang indah. Dia sepertinya sedang mendengarkan sesuatu dengan penuh perhatian. Setelah beberapa saat, bibirnya membentuk senyum mempesona saat dia dengan ringan mengangguk dan berbisik pada dirinya sendiri, orang Qin Lai ini tidak mudah untuk dihadapi. Heh, anak yang menarik. Apakah kamu tidak mau bertemu denganku, Sekte Master Qin? Suara yang menyenangkan dan menggoda terdengar dari rumah kayu kecil itu. Seorang wanita cantik mengenakan pakaian berwarna-warni dan dihiasi dengan kristal berwarna-warni yang sama berjalan keluar dari sana. Seolah-olah tatapan yang meluluhkan hati itu bisa melembutkan hati pria manapun dan membuat mereka merasa protektif dan rela mengorbankan segalanya untuknya. Qin Lai mengerutkan kening. Dia juga melihat ke arah suara itu berasal menuju Song Tingyu yang berdiri di depan pintu kayu. Wanita yang cantik. Mata Qin Lai berbinar. Ekspresinya juga agak terkejut, memuji kecantikan sempurna Song Tingyu. Ketika tatapannya bertemu mata Song Tingyu, bahkan dia merasa tergerak dan secara tidak sadar bersedia untuk menyetujui setiap tuntutan wanita ini ingin membungkuk dengan rela di depan kaki lurus dan indah wanita ini dan memberinya bahkan nyawanya sendiri. Ini adalah energi dingin mengalir keluar dari lubuk hatinya saat Qin Lai dengan paksa memasuki konsep esnya, dengan paksa membekukan api yang muncul di hatinya dengan es. Jejak-jejak pikiran yang membekukan, kesadaran yang menghentikan aura beku yang terbungkus di dalam tubuhnya, perlahan membuyarkan semua gairah. Tanda kebingungan di matanya secara bertahap digantikan oleh lapisan tipis es putih. Hanya rasa dingin yang tersisa di pupilnya. Dia telah keluar dari konsep lawan. Baru pada saat itulah dia akhirnya melihat bahwa mata Song Tingyu yang berkilauan dan korset yang melengkung sempurna memancarkan aura yang memabukkan dan memabukkan jiwa. Aura itu seperti ombak yang beriak di permukaan danau yang secara bertahap menyebar keluar dalam pola melingkar. Itu seperti medan magnet yang bisa menyedot jiwa setiap orang dan menarik perhatian dan hati seorang pria sepenuhnya ke sisinya. Itu adalah konsep yang sangat langka dan unik. Dia sekarang mengerti betapa tangguhnya dia. Tidak hanya wanita dari aliansi surga yang mendalam ini terlahir sangat cantik dengan wajah yang tiada taranya, dia juga sangat pandai menggunakan keunggulan alaminya dia secara khusus mengembangkan seni roh magis yang akan meningkatkan pesonanya sendiri. Seni roh ini menyebabkan pesonanya, yang sudah tak tertahankan bagi laki-laki, menjadi beberapa kali lipat. Dia bahkan telah meningkatkan seni rohnya ke titik di mana konsepnya telah berubah menjadi medan magnet yang mengelilingi perimeter untuk menutupi seluruh area, menyebabkan semua pria dalam jangkauan tertentu tidak dapat lepas dari daya pikat pesonanya yang menarik. Dia akan menyebabkan bahkan jiwa seseorang menyerah padanya. Wanita yang tangguh. Sungguh konsep yang menakutkan. Seru Qin Lai dengan sangat terkejut di dalam hatinya saat ekspresinya berangsur-angsur berubah menjadi serius. Dia sekarang melihat wanita ini dengan cara lain. Dia sekarang menganggapnya sebagai lawan terkuatnya. Bukankah kita baru saja bertemu? Mata Qin Lai dingin karena seluruh tubuhnya dipenuhi dengan semacam rasa dingin yang menusuk tulang. Dia nyaris tidak melawan lawannya dengan konsep es menahan medan magnet konsepnya yang menakutkan dari membuatnya kewalahan. Dia telah memfokuskan semua pikiran dan kesadarannya untuk mencegah hatinya agar tidak rusak. Retak-retak-retak. Tiba-tiba, udara dalam radius 10 meter di sekitar Qin Lai sepertinya tiba-tiba membeku, saat sekelilingnya mengeluarkan suara retak yang disebabkan oleh tanah kering yang perlahan membeku. Aura yang sangat dingin menutupi segala sesuatu dalam radius 10 meter itu, menyebabkan semua orang di daerah itu merasa kedinginan. Beberapa batang rumput hijau kecil tertutup es dan menjadi kristal dan tembus cahaya. Rambut Lian Rou dan Tang Siki berangsur-angsur tertutup salju putih. Kamu tidak mau melihatku, jadi aku tidak punya pilihan selain keluar sendiri.
Mengapa Anda harus bertindak begitu dingin, Sekte Master Qin? Saya telah melakukan perjalanan cukup jauh untuk datang ke sini karena ketulusan sejati. Saya ingin tumbuh lebih dekat dengan Sekte Persenjataan dan Anda. Mengirim tamu Anda pergi bertentangan dengan bea cukai, tahukah Anda? Song Tingyu tersenyum manis saat matanya dipenuhi amarah dan rasa bersalah. Seolah-olah dia adalah seorang wanita yang sangat mencintai yang mengeluh kepada kekasih yang jauh karena tidak segera kembali. Seolah-olah tatapan itu bisa menggerakkan seorang pria dengan hati sedingin es, dan membuat pria yang paling kejam pun tunduk dengan patuh. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat satu sama lain, dan mereka sudah terkunci dalam pertempuran, menggunakan konsep masing-masing untuk menekan garis pertahanan jantung lawan dan memaksa mereka untuk tunduk. Ini adalah perang antar konsep. Tong Jihua tiba-tiba bergidik dan terbangun. Dia menatap Song Tingyu terlebih dahulu, lalu pada Qin Lai saat ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia benar-benar kehilangan dirinya untuk sementara saat dia menatap mata Song Tingyu. Jika bukan karena Qin Lai yang melepaskan konsep es dan menyebarkannya ke sekelilingnya, membangunkannya dengan rasa dingin yang sedingin es, dia masih akan terjebak di dalam konsep Song Tingyu. Wanita yang tangguh. Pesonanya yang dapat menyebabkan jiwa tanpa sadar menyerah setidaknya puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Tong Jihua segera mengerti bahwa Song Tingyu tidak melepaskan konsep magis ini ketika dia menghadapi mereka sebelumnya sama sekali. Dia tidak menganggap mereka serius. Ketika Tong Jihua terbangun, dia tiba-tiba merasa kedinginan sampai ke tulang, dan ketika dia melihat Song Tingyu sekali lagi, matanya benar-benar bersinar dengan sedikit ketakutan dan kekhawatiran yang mendalam. Mari kita mundur dulu. Tong Jihua berseru dengan nada lembut, meminta Lian Rou dan Tang Siki untuk mundur bersamanya keluar dari zona Qin Lai dan Song Tingyu. Namun, dia tidak mendengar jawaban dari keduanya. Ketika dia berbalik untuk melihat, dia menyadari bahwa baik Lian Rou dan Tang Siki menatap kosong ke arah Song Tingyu dengan mata kosong. Seolah-olah mereka terjebak di dalam ilusi dan tidak bisa membebaskan diri. Tong Jihua kecewa, pesona wanita dan area konsep ini bekerja pada pria dan wanita. Dia terkejut sekali lagi, menyadari betapa menakutkan dan tangguhnya putri satu-satunya dari ketua aliansi-aliansi surga yang mendalam, Song Yu. Pesona yang dapat menangkap pria dan wanita, dan bidang konsep yang dapat menyebabkan jiwa seseorang tunduk dengan sukarela pada perintahnya dengan dia bekerja untuk aliansi surga yang mendalam. Berapa banyak orang di seluruh benua Scarlet Tide yang dapat menolak kemajuannya, berapa banyak orang yang bisa tetap berada di depannya. Tong Jihua sangat mengkhawatirkan Qin Lai. Bagaimanapun, Qin Lai masih muda. Dia berdarah panas dan kuat, dan seorang pria seusianya memiliki ketahanan paling sedikit terhadap daya pikat seorang wanita cantik. Belum lagi lawannya adalah Song Tingyu, kecantikan tingkat bencana yang berpengalaman dalam konsep rayuan. Bahkan dia telah jatuh cinta pada tipuannya. Tong Jihua tidak berpikir kemungkinannya menguntungkan Qin Lai. Sebenarnya, dia tidak percaya Qin Lai memiliki peluang untuk menang. Siki, Lian Rou. Dia berteriak di samping telinga kedua wanita itu dan membangunkan mereka dari kesurupan. Kemudian dia berkata dengan serius, ikuti aku. Kekosongan di mata Tang Siki dan Lian Rou sedikit memudar. Mereka bergidik sekali dan tiba-tiba menatap Song Tingyu dengan agak takut. Ketakutan besar lahir di dalam hati mereka. Mereka mengerti apa yang baru saja terjadi. Mereka telah jatuh ke dalam ilusi sebelumnya, dan dalam ilusi itu mereka melihat Song Tingyu sebagai seorang permaisuri yang memerintah sebuah negara yang terdiri dari wanita saja. Mereka adalah pengawal Song Tingyu. Mereka telah bersumpah hidup mereka untuk membela Song Tingyu, untuk mengorbankan hidup mereka untuknya setiap saat, untuk mendengarkan perintahnya, untuk melakukan yang terbaik untuk melayaninya, untuk mendedikasikan semua yang mereka miliki untuknya. Semuanya tampak begitu nyata dalam ilusi itu. Bahkan setelah mereka terbangun, mereka masih meragukan diri mereka sendiri, ragu apakah dunia di sekitar mereka palsu dan mereka disihir untuk merasa ragu terhadap permaisuri mereka. Gigit jarimu sendiri. Tong Jihua berteriak dengan nada rendah. Ekspresi Tang Siki dan Lian Rou tiba-tiba bergetar saat mereka buru-buru memasukkan jari giok mereka ke bibir indah mereka dan menggigit diri mereka sendiri. Pada saat berikutnya, mereka berteriak kesakitan yang tak terkendali, dan akhirnya menyadari dunia mana yang benar-benar nyata. Mereka menatap Song Tingyu dengan ketakutan, menyadari bahwa Song Tingyu tersenyum pada mereka, tampaknya mengejek mereka karena penampilan mereka yang nakal dan tindakan menggigit jari. Ketakutan besar muncul di dalam hati mereka saat mereka dengan cepat mundur di bawah teriakan Tong Jihua, sampai mereka berada setidaknya 100 meter dari Qin Lai dan Song Tingyu, di samping rekan-rekan sekte persenjataan. Baru kemudian mereka berhenti sambil terengah-engah.
Wanita itu praktis iblis. Lian Rou menekan jantungnya yang berdetak cepat dengan wajah yang sedikit pucat, berseru kaget, saya belum pernah bertemu orang seperti itu. Saya belum pernah melihat seseorang yang dapat menyebabkan kita menyerah pada titik di mana kita bahkan tidak tahu siapa kita hanya dalam beberapa pandangan. Apakah dia berasal dari Nether Realm yang menakutkan ini? Ini adalah pemikiran yang sama persis dengan yang dimiliki Tang Siki. Dia juga menatap Song Tingyu dengan ketakutan, dan saat dia melihat Song Tingyu perlahan mendekati Qin Lai, dia berteriak, Qin Lai masih di dalam. Ini adalah perang antar konsep. Itu sangat sulit bagi orang lain untuk ikut campur kecuali seseorang yang berpengalaman dalam beberapa konsep dan dapat mengganggu mereka dengan itu. Jika tidak, kita harus membunuh Song Tingyu, tapi Tong Jihua tersenyum pahit. Bunuh Song Tingyu. Siapa yang berani? Lian Rou dan Tang Siki juga terdiam. Mereka tahu bahwa mungkin tidak ada orang yang berani membunuh Song Tingyu di benua ini. Bahkan Eight Extreme Temple tidak akan pernah berani melakukan tindakan seperti itu kecuali mereka telah memutuskan untuk memulai perang habis-habisan melawan Profound Heaven Alliance. Apalagi sekte persenjataan. Oleh karena itu, orang banyak hanya bisa tersenyum pahit saat mereka melihat Song Tingyu mengambil langkah demi langkah menuju Qin Lai. Mereka hanya bisa melihat matanya yang indah penuh dengan ekspresi sedalam laut saat dia berdiri mesra di depan Qin Lai. Tidak ada yang bisa membantunya. Ini adalah perang antara dia dan Song Tingyu sendirian. Ini adalah perang unik antar konsep. Sebelum dia bertemu Song Tingyu, Qin Lai tidak akan pernah percaya bahwa seorang wanita dapat membuatnya tenggelam dalam kebobrokan hanya dengan sepasang mata. Sekarang dia mempercayainya. Jika dia tidak mempelajari konsep es, jika dia tidak berhasil membekukan tubuh dan pikirannya dengan konsep es dan mempengaruhi lingkungan juga, dia mungkin sudah menyerah pada pesona menakutkan Song Tingyu. Namun, bahkan saat dia menolak dengan susah payah dengan konsep embun beku sekarang, dia tahu bahwa dia tidak sepenuhnya kebal terhadap pesona menakutkan wanita ini. Lapisan demi lapisan riak tak terlihat menabrak terus-menerus terhadap bidang konsep esnya saat dia berjalan ke arahnya. Ketika mata penuh kasih Song Tingyu menatapnya, gairah dan cinta sedalam laut mengancam akan membanjiri dirinya. Seperti jurang maut, dia mengancam akan menyedotnya dan menyebabkan dia kehilangan dirinya selamanya. Sekte Master Qin, saya hanya mengagumi Anda dan ingin lebih dekat dengan Anda. Apakah Anda benar-benar kejam? Apakah kamu tidak mau melihatku sekalipun? Oh, bagaimana bisa orang kejam sepertimu ada di dunia ini? Suara Song Tingyu berdesir dengan sihir yang tak tertahankan seperti semangat hangat yang melayang ke dasar hati Qin Lai. Qin Lai benar-benar kehilangan kendali atas bidang konsep es yang dia kumpulkan dengan susah payah dalam sekejap. Suara yang meleleh dan lembut serta mata yang dipenuhi dengan cinta yang dalam mengalir ke hati dan pikirannya seperti aliran yang hangat. Rasa dingin di mata Qin Lai langsung meleleh, saat hilang dan kebingungan muncul di matanya. Dia telah menyerah jauh ke dalam bidang pesona Song Tingyu. Pikiran dan tubuhnya dituntun selangkah demi selangkah oleh pihak lain untuk tenggelam ke dalam jurang yang sehangat laut. Suamiku sayang, tolong segera kembali, oke. Istrimu akan selalu menunggumu. Anda harus aman. Anda harus ingat bahwa istri Anda ingin Anda pulang. Di dalam rumah batu yang sederhana dan kasar, seorang wanita yang selembut air yang mengenakan rok putih sederhana mengeluarkan warna kekhawatiran yang tebal di wajahnya yang sangat cantik. Sambil merapikan pakaiannya dan meributkannya tanpa henti, cinta yang tak kunjung padam di matanya adalah cinta yang bahkan bisa melelehkan es dan batu besi yang sangat dingin. Wanita ini, tidak lain adalah Song Tingyu. Di sisi lain, Qin Lai, mengenakan baju besi kulit sambil mengenakan anak panah di punggungnya dan pedang di tangannya siap untuk berangkat berperang dan bentrok melawan musuh di medan perang. Song Tingyu, tidak lain adalah istri tercintanya. Sebelum dia pergi, dia telah meributkannya dengan kata-kata lembut berulang kali, katakan padanya betapa khawatirnya dia dan ungkapkan keengganan di hatinya. Hati Qin Lai dipenuhi dengan penyesalan. Mereka menikah hanya beberapa hari, dan dia sudah harus meninggalkan kekasihnya karena invasi oleh negara musuh. Sebagai seorang prajurit, dia harus pergi ke medan perang. Keberangkatan ini mungkin memakan waktu beberapa tahun. Dia harus meninggalkan kekasihnya sendirian di rumah kosong, memikirkannya dan mengkhawatirkannya setiap hari, takut dia akan mati dalam perang dan dipisahkan selamanya. Dia merasakan penyesalan yang sangat dalam di hatinya. Dia merasa bahwa dia berutang terlalu banyak pada kekasihnya, dan membuat keputusan dalam pikirannya. Ketika dia kembali dari perang, dia pasti akan membayar hutang ini sebaik mungkin. Dan jika sayangnya dia tewas dalam pertempuran, maka dia akan membayar hutang seumur hidup ini bahkan di kehidupan selanjutnya juga. Adegan berubah. Qin Lai duduk di kereta mewah. Ada kuda jantan tampan yang membuka jalan di depan,
dan pengawalan pemerintah melindungi keselamatannya saat mereka menuju ke gang terpencil dengan lampu terang dan dekorasi warna-warni. Banyak rakyat jelata mengucapkan selamat kepadanya dengan keras di sepanjang jalan sambil mengenakan ekspresi gembira di wajah mereka, saat mereka menyambutnya di kedua sisi jalan. Kereta mewah itu berhenti tepat di depan sebuah rumah kumuh. Seorang wanita cantik mengenakan rok hijau dengan banyak tambalan dijahit menunggu hampir tak tertahankan di depan pintu. Sarjana top telah kembali, cendekiawan top telah kembali. Sudah 3 tahun dia akhirnya mencetak gol pertama di peringkat dan kembali. Istri tercintanya yang malang harus berhemat di sana-sini dan menunggunya selama 3 tahun, berdoa agar dia ada di rumah setiap hari. Cinta mereka akhirnya menjadi utuh. Orang-orang di sekitar mereka berteriak keras. Qinlai berjalan turun dari kereta dan melihat istrinya yang telah menunggunya selama 3 tahun pada pandangan pertama. Dia merasakan penyesalan yang mengerikan di dalam hatinya dan bersumpah di dalam hati bahwa dia akan membalasnya seumur hidup. Wanita itu adalah Song Tingyu lagi. Dia berdiri tepat di dekat pintu dengan tatapan cinta dan gairah yang dalam. Kekasihku, aku akan membayarmu untuk semua hutangku seumur hidup. Qinlai berjalan ke depan dan memeluknya tepat di depan tatapan semua orang. Dia bersumpah diam-diam dengan nada rendah. Tidak hanya seumur hidup ini. Untuk kehidupan selanjutnya, dan kehidupan setelah itu, Anda harus mengingat apa yang Anda berutang kepada saya, dan ingat untuk membayar saya. Song Tingyu mengucapkan kata demi kata dengan suara penuh keajaiban. Suara itu mencapai langsung ke hati dan pikiran Qinlai, dan bergema jauh di dalam jiwanya. Seperti jejak atau benih, itu ingin membekas jauh ke dalam hati dan pikiran Qinlai sehingga dia tidak akan lupa selamanya. Ruram, sebuah gemuruh keras bergema di dalam pikiran Qinlai. Seperti benih yang berakar dalam, itu mekar di dalam kepalanya dan tumbuh lebih besar. Inilah hutang saya padanya. Saya berutang 2 masa cinta padanya, 2 masa hidup hutang. Qinlai berseru lembut di dalam hatinya. Sebuah benih mekar di dalam hatinya, menyebabkan pikirannya tercetak dengan sosok yang tidak akan pernah bisa dimusnahkan. Itu adalah sosok Song Tingyu. Bagus kalau kamu tahu bahwa kamu berutang cinta 2 kali padaku. Nah, sekarang, Anda harus mengembalikan hutang Anda untuk seumur hidup ini sekarang. Song Tingyu tersenyum indah. Dia sudah berjalan di depan Qinlai dan berdiri di seberangnya. 2 pasang mata saling menatap. Dia mengulurkan jari giok dan menunjuk sambil tersenyum ke dahi Qinlai, suamiku tersayang, masa hidup ini telah tiba, jadi kamu harus bangun dan melihat-lihat sekarang. Apa yang Anda berutang kepada saya harus dikembalikan kepada saya seumur hidup ini. Ujung jari kristalnya menyentuh dengan lembut sekali di dahi Qinlai. Dia telah menyentuh, di mana orb penekan jiwa berada tepat di bawah daging dan kulitnya. Ruram, kejutan melintas di mata indah Song Tingyu. Sedikit ketakutan muncul jauh di dalam pupilnya. Semburan kenangan telah mundur dari dahi Qinlai dan mengalir kembali padanya seperti sinar pelangi. Cahaya ingatan yang tercetak dengan benih pikirannya adalah buah cinta yang telah dia habiskan dengan banyak usaha untuk dibudidayakan. Dia awalnya berencana untuk menanamkan ini jauh di dalam pikiran Qinlai. Tapi pada saat ini, tiba-tiba tak terkendali mengalir kembali ke pikiran dan kesadarannya dari tubuh Qinlai, bergegas melalui pintu hati dan jiwanya. Tiba-tiba, 2 adegan yang dilihat Qinlai sebelumnya ditampilkan di dalam pikirannya. Qinlai telah mengenakan pakaian prajurit, siap untuk menghadiri tugasnya di medan perang. Dipenuhi dengan penyesalan, kekhawatiran, dan kesedihan, dia membantu Qinlai merapikan pakaiannya. Hatinya dipenuhi dengan kepahitan yang kental. Mereka menikah hanya beberapa hari dan menikmati beberapa hari gairah yang mendalam, dan suaminya sudah pergi berperang dan tidak akan kembali selama beberapa tahun. Dia sangat khawatir Qinlai akan mengalami kecelakaan, khawatir Qinlai akan mati di medan perang. Setelah Qinlai pergi, dia ditinggalkan sendirian di dalam rumah, berpikir dan menangis untuknya siang dan malam, merindukan Qinlai. Setelah adegan berubah, Qinlai sekarang bergegas untuk ujian di ibu kota, dan dia ditinggalkan sendirian di rumah dengan perasaan cemas dan khawatir untuknya. Dia khawatir Qinlai tidak akan lulus ujian kekaisaran, menyia-nyiakan bertahun-tahun upaya kerasnya dalam studi dan uang yang telah mereka kumpulkan dengan banyak kesulitan. Dia kemudian khawatir tentang Qinlai yang tidak kembali ke rumah setelah menjadi pejabat, tinggal di luar negeri dan menikahi istri baru di ibu kota. Dia memikirkannya selama 3 tahun siang dan malam. Pikirannya dipenuhi dengan sosok Qinlai, berharap setiap hari dia mendapatkan kehormatan dan pulang. 2 kehidupan cinta, 2 kehidupan tanpa akhir menunggu hari suaminya pulang. Dia menunggu sepanjang jalan sampai hari ini, kehidupan ketiga. Dia menyaksikan Qinlai di depannya dan tiba-tiba menyadari bahwa sosoknya telah terpatri di dalam hatinya.
Seolah-olah sosoknya telah mengakar di dalam hatinya dan tidak akan pernah bisa dihapus. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mengalami serangan balik dari konsepnya. Ini adalah pertama kalinya dia gagal sepanjang hidupnya. Aliran darah mengalir dari sudut bibir merahnya. Konsep pesonanya akhirnya hancur setelah tetesan darah muncul. Dia menatap Qinlai dalam-dalam dengan warna yang sangat rumit menari di dalam matanya. Kemudian, dia berteriak pelan. Sosok berwarna-warni dari kupu-kupu pelangi awan mengalir tiba-tiba muncul tinggi di langit. Itu terbang ke arahnya seperti meteor pelangi. Ketika kupu-kupu pelangi awan mengalir telah mendekat, dia melompat sekali dan jatuh di atas kupu-kupu pelangi awan mengalir. Dia dibawa oleh kupu-kupu pelangi awan mengalir ke langit dan menghilang dalam sekejap mata. Jauh di dalam awan, dia mengeluarkan sapu tangan yang tampak indah dan dengan lembut menyeka darah di sudut bibirnya. Tiba-tiba, dia menggelengkan kepalanya dan tertawa pahit. Aku tidak percaya aku benar-benar gagal. Konsepku sebenarnya menjadi bumerang untuk melawan seorang pria yang bahkan belum mencapai rilem pemenuhan. Akulah yang menanamkan sosoknya jauh di dalam hatiku sebagai gantinya. Dia tahu betul bahwa saat seni roh magis yang dia kembangkan telah menjadi bumerang, dia harus menghapus jejak pihak lain dari lubuk hatinya sesegera mungkin. Kalau tidak, dia akan melayang di antara garis ilusi dan kenyataan. Emosinya akan menjadi tidak stabil ketika menghadapi Qinlai, dan itu akan mempengaruhi penilaiannya yang dingin juga. Selama benih milik Qinlai di dalam kepalanya tidak dihilangkan, dia akan memperlakukan Qinlai sebagai teman paling intimnya. Dia bahkan akan mengalami perasaan menakutkan bahwa Qinlai adalah suaminya dari dua kehidupan. Dia, yang tidak pernah gagal, ketakutan untuk pertama kalinya. Dia sedang terburu-buru untuk menghilangkan pengaruh mengerikan itu dengan segera. Itulah mengapa dia bahkan tidak berani mengucapkan kalimat tambahan dan lari dari Qinlai dengan kecepatan tinggi. Qinlai masih linglung, masih terjebak dalam keadaan ilusi. Bahkan lama setelah Song Tingyu pergi, dia masih berdiri di sana tanpa ekspresi, bingung di dunia mana dia sebenarnya. Tong Jihua, Tang Siki, dan Lian Rou semua memandangnya dari jauh dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Mengapa Song Tingyu tiba-tiba terbang? Ketika Song Tingyu pergi, ketiganya dengan jelas melihat bahwa Song Tingyu sedikit panik. Sepertinya sesuatu yang tidak terduga telah terjadi, mengingat cara dia pergi. Apa yang sebenarnya terjadi? Pertarungan konsep biasanya misterius. Hanya para peserta yang tahu apa yang telah terjadi. Orang luar tidak memiliki cara untuk membedakan apa yang terjadi hanya dengan mata mereka. Qinlai, Tong Jihua berteriak, berharap Qinlai bangun. Teriakannya seperti sambaran petir yang menembus pikiran Qinlai. Qinlai yang bingung bergetar sebagai tanggapan saat matanya akhirnya menjadi jernih kembali. Dia bisa merasakan seutas cahaya keluar dari orb penekan jiwa yang langsung menghilangkan kebingungan yang tersisa. Kabut yang menyelimuti pikirannya terhempas. Adegan yang tampak begitu jelas dan realistis hancur di bawah iluminasi cahaya ini. Dia sepertinya mendengar beberapa objek yang tidak biasa dalam pikirannya dibersihkan oleh cahaya. Sedikit yang dia tahu bahwa itu adalah jejak yang ditinggalkan oleh benih yang ditanamkan Song Tingyu di benaknya. Jadi dia benar-benar pulih dan sepenuhnya terjaga. Dia tahu siapa dia, di mana dia, dan tahu apa yang benar dan apa yang salah. Wanita yang menakutkan. Memikirkan kembali adegan yang dia lihat, dia berkeringat dingin. Dia tahu bahwa konsep aneh Song Tingyu telah memikat jiwanya dan hampir menembus pikirannya. Jika itu terjadi, dia akan selalu memiliki sosok Song Tingyu jauh di lubuk hatinya, terbelenggu oleh pengaruhnya selama sisa hidupnya. Tanpa orb penekan jiwa yang membersihkan pikirannya akan selamanya memiliki lubang di pertahanannya yang selalu bisa dilalui Song Tingyu, masuk dan keluar dari pikirannya untuk mengendalikan emosinya sesuka hatinya. Apa kamu baik-baik saja? Tang Siki berjalan ke sisinya dan menatapnya dengan khawatir. Apa yang wanita itu lakukan padamu? Anda tidak terlihat terlalu baik. Qinlai, apa yang dilakukan Song Tingyu itu? Lian Rou bertanya. Mengernyitkan alisnya, Qinlai berpikir dan kemudian berkata, dia mencoba untuk memikat pikiranku, mencoba untuk menyelubunginya dalam pesonanya. Namun, sepertinya dia tidak berhasil dan menyerah. Itu sebabnya dia pergi. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Song Tingyu telah pergi karena orb penekan jiwa malah mencerminkan pengaruhnya. Itu malah menimbulkan jejak yang dalam darinya ke pikirannya, jadi dia buru-buru mundur. Wanita itu tidak akan beristirahat. Dia adalah utusan dari Profound Heaven Alliance dan satu-satunya putri Song Yu. Kali ini, dia pergi untuk alasan yang tidak diketahui, tetapi dia akan kembali untuk menemukan kita, kata Tong Jihua berat. Kami akan menanganinya ketika dia kembali. Untuk saat ini, mari kita tunggu saja. Qinlai memandang Tang Siki. Kakak senior Tang,
apakah bom mendalam Terminator siap untuk diubah menjadi artefak? Iya, Tang Siki tersenyum dan mengeluarkan 6 bola logam seukuran kepalan tangan dan kemudian menyerahkannya kepada Qin Lai. Periksa dan lihat apakah ada masalah. Mengambil 6 bom mendalam Terminator, Qin Lai menggunakan kesadaran pikirannya untuk merasakannya. Dia tersenyum kecil dan mengangguk. Mereka semua sangat baik. Saya bisa menuliskan diagram roh langsung di dalam. Ketika diagram roh selesai, maka bom mendalam Terminator ini akan benar-benar lengkap. Haha, senang aku bisa membantumu. Tang Siki tersenyum senang. Dia tersenyum, tetapi ada seutas kekhawatiran di matanya untuk Qin Lai. Kecantikan Song Tingyu adalah sesuatu yang bahkan dia, seorang wanita, menghela nafas. Song Tingyu juga terampil dalam seni roh rayuan, bisa memberikan konsep yang menakjubkan, dia khawatir Qin Lai tidak akan mampu menahan pesona Song Tingyu. Selain itu, dia takut Qin Lai akan jatuh cepat atau lambat, menjadi subjek Song Tingyu dan dia akan setia melayaninya. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Tetapi dia menyadari bahwa dia tidak berdaya untuk menghentikannya. Butuh banyak waktu untuk menempa 6 bom mendalam Terminator, tetapi tidak butuh waktu lama untuk menuliskan diagram roh. Rumah kayu yang pernah ditinggali Song Tingyu adalah rumah yang dibangun sekte persenjataan khusus untuk Qin Lai. Itu adalah bangunan miliknya, rumah master sekte. Dengan 6 bom mendalam Terminator di tangan, Qin Lai masuk ke dalam. Dia memiliki penjaga darah yang berjaga di luar sehingga dia bisa menuliskan diagram roh dengan tenang. Setelah setengah hari, dia selesai menulis diagram roh pada bom mendalam Terminator. Setelah berpikir sejenak, dia memanggil Tang Siki. Kau mencariku. Tang Siki mengenakan gaun sutra panjang yang ditenun dengan pola bunga. Dia berjalan masuk sambil tersenyum dan bertanya, kamu sudah menuliskan semua diagram roh. Qin Lai menyerahkan satu. Lihatlah dan lihat apakah Anda dapat melihat diagram roh di dalam dengan kesadaran pikiran Anda. Saya menambahkan metode penyegelan rahasia di luar dengan harapan saya dapat menyembunyikan diagram majemuk di dalamnya. Itulah yang harus kamu lakukan. Apa yang Anda gunakan adalah diagram kuno. Jika orang lain melihat ini, itu hanya akan membuat masalah. Juga, bom mendalam Terminator itu sendiri adalah masalah yang sangat serius. Apapun tentang itu harus dirahasiakan mungkin. Mengambil bom mendalam Terminator dari tangan Qin Lai, Tang Siki mengumpulkan kesadaran pikirannya untuk memeriksa bagian dalamnya. Dia menemukan ada lapisan kabut yang menutupi inti seperti tirai, sehingga dia benar-benar tidak dapat melihat apa-apa. Dia mengangguk dan berkata, kamu telah melakukannya dengan sangat baik. Saya tidak dapat melihat diagram roh di dalamnya. Seharusnya tidak ada masalah sekarang. Ada satu masalah lain. Setelah berpikir sejenak, Qin Lai berkata, kamu dan aku bekerja untuk menempa bom mendalam Terminator bersama-sama. Anda harus memiliki pemahaman umum tentang proses penempaan. Jika masih ada langkah-langkah yang Anda tidak mengerti, beritahu saya dan saya akan menjelaskannya untuk Anda. Di masa depan, Anda akan menempa bom mendalam Terminator dan saya hanya akan menuliskan diagram roh. Ketika kata-kata ini diucapkan, mata indah Tang Siki berbinar. Senior Sueli pernah mengatakan bahwa kamu tidak boleh mengungkapkan apapun tentang bom mendalam Terminator. Lebih baik jika Anda melakukan semuanya sendiri. Apakah Anda tidak takut bahwa saya akan membocorkan proses penempaan bom mendalam Terminator? Aku percaya padamu, kata Qin Lai serius. Senyum Tang Siki cerah saat dia berkata, benar-benar senang, baiklah, selama kamu percaya padaku, aku akan melakukan yang terbaik untuk menempa bom mendalam Terminator untukmu. Terima kasih banyak, kakak senior Tang. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu atas kepercayaanmu padaku. Selama beberapa hari berikutnya, Tang Siki bertanggung jawab untuk menempa bom mendalam Terminator. Setelah dia selesai menempa mereka, Qin Lai kemudian akan menuliskan diagram roh. Di bidang penempaan, Tang Siki memiliki bakat besar. Setelah hanya sedikit bimbingan dari Qin Lai, Tang Siki tidak memiliki masalah saat menempa bom mendalam Terminator. Akibatnya, penempaan bom mendalam Terminator berlalu tanpa insiden. Qin Lai fokus pada seni Frost dan menambahkan diagram roh ke bom. Dalam 6 hari singkat, 35 dari mereka telah diproduksi. Semua orang yang menjadi bagian dari sekte persenjataan bersemangat. Di bagian bawah pegunungan Arktik, Qin Lai duduk di atas gletser, matanya terpejam, lalu beralih ke patung es saat dia mengolah es. Masih ada satu istana Natal yang tersisa. Hanya setelah menciptakan tempat Natal ke-9-nya, dia benar-benar dianggap telah mencapai puncak alam pembukaan Natal dan mencapai kualifikasi untuk naik ke alam manifestasi. Setelah baru-baru ini berpartisipasi dalam pertempuran dan memahami lebih banyak tentang menulis diagram roh, dia merasa bahwa tidak akan sulit baginya untuk masuk ke alam manifestasi.
Dia perlu membentuk istana Natal ke-9. Karena ini, setelah 35 bom mendalam Terminator dibuat, dia meminta Tang Siki untuk terus menggunakan bahan roh sekte persenjataan untuk terus menempa dasar untuk bom mendalam Terminator lainnya. Dia mengambil kesempatan untuk datang ke bagian bawah pegunungan Arktik, berniat menggunakan dingin yang kejam dan es tebal yang ada untuk membentuk istana Natal ke-9-nya. Dia berada dalam kondisi ketenangan tanpa pikiran dan hampir sepenuhnya kehilangan dirinya sendiri. Dia hanya mengumpulkan energi dingin dan menyalurkan semua energi dingin di sekitarnya ke lautan rohnya. Tanpa sadar, setelah dia melangkah ke pegunungan Arktik, seorang pria tampan yang tak tertandingi dari Eight Extreme Temple telah datang ke rawa beracun. Dia dipanggil Mohe. Mohe dengan cepat menemukan di mana sekte persenjataan berada, tetapi dia tidak mengganggu orang-orang di sana. Sebagai gantinya, dia menggunakan teknik rahasia untuk mendengarkan percakapan antara orang-orang dari sekte persenjataan. Dia dengan cepat mengetahui bahwa Qin Lai tidak ada di sini tetapi berkultivasi di bagian yang lebih dalam dari rawa beracun, jadi dia melanjutkan lebih dalam ke rawa. Dengan kesadaran pikirannya yang menakutkan, dia menutupi sebagian besar rawa, untuk mencari Qin Lai dengan hati-hati. Tapi sangat disayangkan bahwa Qin Lai berada di dasar pegunungan Arktik. Dia mencari rawa beracun untuk waktu yang lama dan hampir melewati sebagian besar, tetapi dia masih tidak dapat menemukan Qin Lai. Dia menemukan Song Tingyu sebagai gantinya. Di sudut terpencil rawa beracun, Song Tingyu sedang duduk bersila di kupu-kupu pelangi awan mengalir. Dia berada di bawah kanopi tebal beberapa pohon kuno dan masih berusaha menyingkirkan jejak yang ditinggalkan Qin Lai di benaknya. Sebelum ini, dia tidak pernah memiliki reaksi, jadi ini adalah pertama kalinya dia mengalami keadaan seperti itu. Dia tidak punya pengalaman dalam membersihkan pengaruh Qin Lai sama sekali, jadi dia hanya menjelajah secara perlahan. Ketika teknik pencarian jiwa Mohe yang kuat menutupi area ini, dia langsung terganggu. Kupu-kupu pelangi awan mengalir yang dia tumpangi dengan ringan mengepakkan sayapnya di udara. Siapa ini? Song Tingyu memanggil dengan tenang. Nona keluarga Song, Song Tingyu. Sosok cantik Mohe muncul, kakinya bahkan tidak menyentuh tanah. Dia berhenti di bawah tempat Song Tingyu berada. Mengapa kamu berada di rawa beracun? Senior Mohe. Ketika Song Tingyu melihat pemasukan, dia terkejut di dalam. Kemudian, dia tersenyum cerah. Jika Senior Mohe bisa datang ke rawa beracun, kenapa aku tidak? Senior, Anda telah menutupi area itu dengan teknik pencarian jiwa, siapa yang Anda cari? Aku mencari Qin Lai. Mohe terbuka dan langsung menyatakan niatnya. Tuan Suci telah mengirimkan perintah. Dia menginginkan sesuatu dari Qin Lai, jadi dia telah mengirimku. Apa yang seharusnya diambil Senior dari Qin Lai? Song Tingyu bertanya, ekspresinya tidak berubah. Ingatannya, artefak roh spasial, dan bom mendalam Terminator, Mohe tersenyum sedikit. Lalu kamu ingin mengambil nyawa tunanganku? Tiba-tiba mengatakan Song Tingyu tepat setelah matanya berputar. Ekspresi Mohe berubah. Tunangan. Kapan dia menjadi tunanganmu? Beberapa waktu yang lalu, Song Tingyu tersenyum dan seutas rasa malu muncul di wajahnya. Senior, maukah kamu membunuh tunanganku? Saat ini, ras jahat dari alam neter akan menyerang, namun kamu ingin membunuh tunanganku. Apakah Profound Heaven Alliance dan Eight Extreme Temple masih akan menjadi sekutu? Song Tingyu tahu betul betapa menakutkannya Mohe. Agar Mohe telah menyatakan niatnya secara terbuka, dia pasti sangat percaya diri. Sebagai salah satu dari sedikit utusan berjubah emas dari Eight Extreme Sanctuary, sudah agak mudah bagi Mohe untuk menghancurkan sekte persenjataan. Jika dia ingin membunuh Qin Lai, mengekstrak ingatan Qin Lai, dan mencuri artefak roh spasial dan bom mendalam Terminator, itu akan menjadi jalan-jalan di taman. Dari sudut pandang Song Tingyu, bahkan iblis tua bernama Sueli itu mungkin tidak dapat menghentikan Mohe. Selain itu, berdasarkan intel yang dia terima, senior itu telah meninggalkan Qin Lai dan sekte persenjataan. Kalau begitu, siapa yang ada di sana untuk menghentikan Mohe? Bahkan dia tidak memiliki kekuatan untuk mencegah Mohe membunuh Qin Lai. Dia hanya bisa berbohong dan mengatakan bahwa Qin Lai adalah tunangannya sehingga dia bisa menggunakan aliansi surga yang mendalam untuk memaksa Mohe mundur. Ini adalah satu-satunya metode yang bisa dia pikirkan yang akan menyelamatkan hidup Qin Lai. Tunanganmu. Mohe tersenyum dingin. Song Gel, apakah menurutmu aku mudah dibodohi? Dengan status Anda di aliansi surga yang mendalam, apakah Anda akan pernah merendahkan diri untuk menikahi Master Sekte dari kekuatan besi hitam? Terlebih lagi, bocah ini hanya ada di alam pembukaan Natal, dan mungkin bahkan tidak sekuat pengawalmu. Dengan harga diri Anda, apakah Anda akan tertarik padanya? Kultivasinya sedikit lemah tetapi dia memiliki potensi.
Saya berasumsi bahwa Anda juga tahu bahwa Qin Lai telah mampu memahami suatu konsep. Selanjutnya, bakatnya dalam bela diri juga tidak kurang. Dia juga mampu menyebabkan perubahan pada 12 pilar pola roh yang telah berdiri di sekte persenjataan selama 900 tahun, dan keahliannya dalam menempa artefak bahkan lebih luar biasa. Mata indah Song Tingyu bergerak saat dia berkata secara rasional, selain itu, dia memiliki bom mendalam Terminator, dan mampu memerintah iblis tua dengan kekuatan tak terukur. Dia juga master sekte dari sekte persenjataan. Jika sekte persenjataan dapat berkembang dengan baik, itu mungkin menjadi kekuatan tembaga. Biarkan saya begini, anak ini memang memiliki potensi yang tidak ada habisnya, tetapi pada akhirnya, potensi hanyalah potensi. Dia tidak dapat secara instan menyebabkan perubahan besar apapun untuk aliansi surga yang mendalam. Mohe menggelengkan kepalanya dan masih tidak mau mempercayainya. Dengan harga diri dan kecerdasan Anda tidak hanya akan tertarik pada potensinya. Anda pasti ingin menyelamatkan anak ini sehingga Anda dapat menelan semua yang dia miliki. Saya khawatir saya tidak bisa membiarkan ini terjadi. Mengapa senior tidak bisa mempercayaiku? Mata Song Tingyu bergerak cepat saat cahaya aneh melintas di matanya. Sejujurnya, dia sebenarnya bukan seseorang dari benua Scarlet Tide. Faktanya, kelahiran dan latar belakangnya yang sebenarnya adalah alasan sebenarnya mengapa ayahku menyetujuinya. 8 kuil ekstrim Anda pasti juga menyelidiki latar belakangnya. Anda tidak tahu apa-apa tentang dia sebelum dia tiba-tiba muncul di kota Ling. Aliansi surga mendalam Anda tahu. Ekspresi Mohe akhirnya berubah. Sebelum dia datang, dia telah menyelidiki Qin Lai menggunakan saluran yang tersedia untuk Eight Extreme Temple. Dia telah secara rinci membahas setiap tindakan yang dilakukan Qin Lai dan Qin San sejak penampilan mereka di kota Ling. Dia juga menduga bahwa asal-usul Qin Lai tidak biasa. Selain itu, dia berspekulasi bahwa Qin San, yang telah menghilang untuk waktu yang lama, mungkin adalah seseorang yang datang ke kota Ling dari benua lain sedangkan untuk Sueli, dia percaya bahwa Sueli adalah seseorang yang telah diatur oleh Qin San oleh Qin Sisi Lai untuk melindunginya. Namun, dia tidak peduli tentang ini. Karena dia adalah utusan berjubah emas dari Eight Extreme Temple, dia memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menghadapi segalanya. Namun, kata-kata Song Tingyu membuatnya sedikit goyah. Jika Profound Heaven Alliance benar-benar mengetahui identitas asli Qin Lai dan melibatkan Song Tingyu dengan Qin Lai karena asal-usulnya yang luar biasa, bukankah Profound Heaven Alliance akan membalas jika dia membunuh Qin Lai sekarang? Tentu saja kita tahu latar belakangnya. Song Tingyu tersenyum misterius. Kalau tidak, mengapa ayahku mengangguk, mengapa aku setuju? Oh, benar, saya juga akan mengingatkan Anda tentang ini juga. 8 kuil ekstrim Anda tidak mampu memprovokasi apa yang ada di belakangnya. Saya mendorong Anda untuk tidak membuat masalah untuk Eight Extreme Temple. Anda dapat menyampaikan kata-kata saya kepada Guru Suci. Dengan betapa briliannya Guru Suci, saya yakin dia pasti akan berubah pikiran. Alis Mohe berkerut dalam. Dia tersenyum pada Song Tingyu untuk sementara waktu dan kemudian tiba-tiba tersenyum tipis. Kemudian Eight Extreme Temple akan menjadi orang pertama yang memberi selamat kepada Nona Song dan Sekte Master Qin untuk acara yang menyenangkan. Selesai, Mohe berbalik dan menghilang dalam gumpalan racun beracun yang tebal. Setelah dia pergi, senyum Song Tingyu tidak berkurang. Matanya bersinar dengan cahaya pelangi yang sangat indah dan bergerak. Anda berharap untuk menyembunyikan dan mengekspos kebohongan saya. Anda berharap untuk menunggu sampai saya bertemu dengan Qin Lai dan melihat saya tergelincir, maka Anda akan segera membunuhnya. Apakah Anda pikir saya tidak akan tahu? Song Tingyu dengan cepat melihat niat Mohe, dan kemudian diam-diam tertawa di dalam. Saya lebih terampil daripada orang lain dalam berakting. Anda telah menyia-nyiakan upaya Anda. Dia tahu bahwa Mohe telah bersembunyi di suatu tempat dan tidak menyerah untuk membunuh Qin Lai. Dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan Mohe dari keinginan untuk membunuh Qin Lai hanya dengan kata-katanya. Jika Mohe melihat bahwa dia dan Qin Lai tidak memiliki hubungan, jika dia pernah menjadi yakin bahwa apa yang dia katakan adalah bohong, Mohe tidak akan ragu menyerang tepat di depannya untuk memenuhi perintah yang diberikan oleh Guru Suci, membunuh Qin Lai. Setelah bertemu dengan Mohe dan mengetahui niatnya, Song Tingyu, yang terburu-buru menghapus jejak Qin Lai di benaknya, berhenti mencoba melakukannya. Sebagai gantinya, dia mengendarai Flowing Cloud Rainbow Butterfly kembali ke Sekte Persenjataan. Setelah mengetahui bahwa Qin Lai berkultivasi sendirian di dalam rawa beracun, dia mulai menjelajahi rawa beracun seperti Mohe untuk mencari jejak Qin Lai. 5 hari lagi berlalu. Hari ini, Song Tingyu sedang beristirahat di Flowing Cloud Rainbow Butterfly dengan mata tertutup. Tiba-tiba, sebuah getaran datang dari dalam benaknya jejak hati yang bergetar dari Qin Lai di benaknya.
Cahaya aneh muncul di mata Song Tingyu saat dia berpikir, kamu akhirnya muncul. Kupu-kupu Flowing Cloud Rainbow berubah menjadi seberkas cahaya pelangi dan dengan cepat terbang ke satu arah seperti cahaya matahari terbenam yang menakjubkan. Pada saat yang sama, di rawa beberapa ribu meter dari Song Tingyu, sosok yang tertutup cahaya biru perlahan bangkit dari dalam rawa. Itu tidak lain adalah utusan berjubah emas Mo He. Mo He bersembunyi di dekat Song Tingyu. Dengan tingkat kultivasinya yang luar biasa, dia mampu menghindari persepsi Song Tingyu dan mencegahnya mengetahui kehadirannya. Tebakan Song Tingyu benar. Tidak mungkin dia membatalkan misinya hanya berdasarkan kata-kata Song Tingyu. Dia harus melihatnya dengan matanya sendiri. Dia harus yakin bahwa ada pertunangan antara Song Tingyu dan Qin Lai. Dia harus melihat keintiman di antara keduanya sebelum dia percaya apa yang dikatakan Song Tingyu. Dia juga bergegas ke arah Song Tingyu bergerak. Di bagian dalam rawa beracun. Di area yang dikelilingi oleh pohon Thunder Blitz, tubuh Qin Lai mengeluarkan cahaya dingin saat sosoknya perlahan muncul. Tubuhnya terpancar dengan dingin, dan cahaya tanpa emosi, berkilauan, dan sedingin es melintas di matanya. Menggunakan energi dingin yang ganas dari dunia es, dia telah berhasil membentuk istana Natal ke-9-nya. Dia akhirnya melangkah ke puncak alam pembukaan Natal dan mencapai kualifikasi yang dibutuhkan untuk masuk ke alam manifestasi. Aku sudah lama menunggumu di sini. Suara lembut Song Tingyu tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Kupu-kupu pelangi awan mengalir datang seperti pelangi dan melintas tepat di depan Qin Lai. Mengapa kamu berkultivasi begitu lama? Song Tingyu keluar dari Flowing Cloud Rainbow Butterfly dan berjalan menuju Qin Lai. Matanya menyimpan emosi yang luar biasa, serta seutas amarah. Dia seperti seorang istri cantik yang telah lama menunggu suaminya. Qin Lai terdiam. Dalam keadaan linglung, dia sepertinya kembali ke ilusi yang telah dilemparkan Song Tingyu. Dia mulai melihat Song Tingyu sebagai istrinya lagi, yang telah menunggu dan merindukan kepulangannya. 2 hari yang lalu, utusan berjubah emas Mo He dari 8 kuil ekstrim datang. Dia tidak percaya bahwa kita bertunangan dan berkata dia akan membunuhmu. Song Tingyu cemberut dan mendengus. Jika dia berani bertindak melawan tunanganku, aliansi surga mendalamku akan membunuhnya bahkan jika kita harus mengabaikan invasi Nether Realm. Dia seperti seorang istri yang akan membela suaminya sampai mati. Qin Lai menatapnya dalam-dalam, cahaya melintas di matanya saat dia dengan cepat mengerti. Apakah Eight Extreme Temple masih belum tahu tentang invasi ras jahat Nether Realm? Pada saat ini, mengapa mereka masih ingin membunuhku? Apakah mereka benar-benar ingin aliansi surga yang mendalam dan kuil 8 ekstrim menjadi musuh sekarang? Ekspresi Qin Lai dingin saat dia mengikuti dan juga mengeluh. Dia kemudian menunjukkan kelembutan ketika dia berkata, Yuer, aku sudah membuatmu menunggu lama. Saya baru saja membentuk istana Natal ke-9 saya, jadi butuh beberapa waktu. Yuer tubuh Song Tingyu tiba-tiba membeku. Jejak keanehan muncul di mata Song Tingyu. Selain orang tuanya, tidak ada orang lain yang berani memanggilnya begitu akrab sebelumnya. Bahkan para paman di Profound Heaven Alliance hanya memanggilnya Tingyu. Jelas bahwa, Yuer, yang keluar dari mulut Qin Lai dimaksudkan untuk menjadi sembrono. Dia seharusnya menjadi gusar dan marah, tapi dia tidak. Awalnya terasa sedikit aneh, tetapi dia dengan cepat menjadi terbiasa dan mulai merasa bahwa seharusnya ada seorang pria di dunia ini yang bisa memanggilnya sedekat ini. Dan pria ini, tidak lain adalah Qin Lai. Pengaruh yang mengerikan. Song Tingyu tersadar dari lamunannya. Dia tahu bahwa alasan dia merasa seperti ini sepenuhnya karena tanda sosok Qin Lai yang telah tertanam di dalam hatinya. Ketika dia terkena konsep pesona rebound sebelumnya, benih pesona telah menyembur ke dalam pikirannya. Dalam waktu sesingkat itu, benih pesona telah melepaskan sejumlah besar kekuatan. Sekarang, dia akhirnya mulai mengerti mengapa para pria yang terpesona oleh konsep pesonanya selamanya terpesona olehnya. Dia mulai menyadari mengapa pria-pria yang telah ditanamkan dengan benih pesona dan jejak mendalam dari dirinya ini sangat mencintainya, dan mengapa mereka dapat dengan mudah menerima permintaan yang tidak masuk akal darinya. Dia akhirnya mulai sedikit memahami perasaan orang-orang itu. Selama benih pesona itu tercetak di dalam hati seseorang, itu perlahan-lahan akan berkembang dan tumbuh lebih kuat, secara bertahap meningkatkan pengaruhnya. Seiring berjalannya waktu, pengaruh benih pesona ini hanya akan tumbuh semakin kuat, menyebabkan pandangannya tentang Qin Lai mengalami perubahan yang tak terukur. Pada akhirnya dia akan menjadi benar-benar terobsesi dengan Qin Lai dan tidak bisa menarik diri. Dia akhirnya akan menyerah sepenuhnya pada pesona Qin Lai. Oh, Istana Natal ke-9. Jadi Anda hampir melangkah ke alam manifestasi. Itu keren. Namun, rana Anda saat ini terlalu lemah, jadi Anda harus benar-benar berusaha lebih keras untuk berkultivasi.
Song Tingyu dengan cepat bereaksi saat matanya yang indah berbalik dan senyum menawan muncul di wajahnya yang tak tertandingi. Dia tiba di samping Qinlai dan menatap pusat yang dikelilingi oleh pohon Thunder Blitz, berkata dengan sangat alami, "Jangan khawatir. Jika 8 kuil ekstrim berani menyakitimu, ayahku tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah." Semakin dekat dia dengan Qinlai, semakin asing yang dirasakan Song Tingyu, dia merasa semakin nyaman. Seolah-olah dia akan merasa sangat santai selama dia berdiri di dekat Qinlai. Qinlai seperti magnet besar yang melepaskan medan magnet besar, dan dia mudah tertarik padanya. Memang, dia telah mengambil inisiatif dan berjalan menuju Qinlai sendiri. Dia telah mendekatinya, dan sekarang berdiri-berdiri bahu-membahu dengannya. Bahu mereka hanya terpisah 2 jari. Itu semua karena pengaruh benih pesona. Untuk waktu yang lama, Song Tingyu mengandalkan benih pesona untuk membuat pria tunduk padanya. Dia telah menggunakannya untuk memaksa mereka menjalani hidup dan mati dan mempertaruhkan segalanya untuknya. Sekarang setelah dia mengalami serangan balik dari benih jimat, dia akhirnya mengalami teror dari benih jimat itu sendiri. Mo He, di ranah kultivasi apa dia berada? Qinlai bertanya dengan santai. Pada saat ini, Song Tingyu hanya berdiri tegak di sampingnya. Dia tidak lagi melepaskan konsep pesonanya, juga tidak dengan sengaja membuat gerakan apapun. Namun, dia masih sangat terpengaruh olehnya. Karena sangat dekat dengannya, dia bisa mencium aroma harum yang keluar dari tubuh Song Tingyu. Itu adalah aroma yang sangat samar, namun sepertinya menyelinap ke kedalaman jiwa seseorang, menyebabkan mereka merasa sangat nyaman dan ingin membenamkan diri di dalamnya. Itu menyebabkan seseorang ingin mengendus beberapa kali lagi dan mendekati Song Tingyu. Ini bukan efek dari konsep pesona, tetapi pesona alami Song Tingyu. Menghirup aroma harum yang terpancar dari tubuhnya, Qinlai berbalik dan melirik sekali pada kecantikan luar biasa yang bisa membuat seorang kaisar melewati istananya. Mau tak mau dia memuji kecantikannya. Wanita ini memang memiliki kemampuan yang membanggakan untuk membuat pria manapun tunduk padanya. Senior Mo He, katamu, mata indah Song Tingyu melihat sekeliling sekali sebelum melirik ke tanah rawa yang jauh dan berkata dengan hormat, dia baru saja memasuki alam fragmentasi belum lama ini dan merupakan salah satu praktisi bela diri terkuat di Eight Extreme Temple. Bahkan senior Sueli milikmu itu belum tentu bisa mengalahkannya. Alam fragmentasi. Qinlai terkejut. Alam pembuka natal, alam manifestasi, alam nether passage, alam pemenuhan, dan alam fragmentasi. Setiap wilayah memiliki penghalang tebal di antara mereka dan perbedaan kekuatan yang selebar laut itu sendiri. Jika Song Tingyu tidak datang membantunya, jika tulang punggung yang dikenal sebagai Profound Heaven Alliance tidak ada, berapa banyak orang di seluruh benua Scarlet Tide yang bisa menghentikan Mo He ini untuk membunuhnya. Bahkan Suelai saat ini belum tentu bisa menghentikan Mo He karena kekuatannya belum pulih. Belum lagi dia tidak ada di sini sejak awal. Qinlai mengalami kejutan besar di hatinya. Dia sudah tahu di mana Mo He dari tatapan Song Tingyu. Hampir segera dia menyesuaikan diri dengan kewaspadaan tertinggi untuk menghadapi Mo He, bahaya paling menakutkan saat ini. Yuer, kamu sudah menunggu lama. Setelah aku menempa beberapa bom mendalam Terminator lagi di masa depan, aku akan menemanimu ke aliansi surga yang mendalam dan bertemu ayahmu di bawah tekanan luar biasa. Mo He, Qinlai memusatkan pikirannya pada konsentrasi tinggi dan berpikir cepat. Dia mengeluarkan ekspresi penyesalan di wajahnya dan secara alami memeluk bahu Song Tingyu di sisinya, menariknya ke pangkuannya. Korset Song Tingyu yang agak sempurna jelas agak kaku. Sepertinya dia tidak pernah diperlakukan seperti ini oleh seorang pria sebelumnya. Dia sangat tidak nyaman dengan itu. Sinar cahaya pelangi mengalir di dalam matanya yang indah sampai bahkan tubuhnya dipenuhi dengan banyak lampu warna-warni. Seolah-olah dia ditutupi pelangi dan tampak sangat cantik. Dia tidak melawan atau mendorongnya pergi. Dengan kaku, dia membiarkan Qinlai memeluk bahunya dan menekan tubuhnya erat-erat ke Qinlai. Dia bisa merasakan kecemasan Qinlai dan mendengar detak jantungnya yang kuat. Dia bisa mendeteksi bahwa Qinlai dengan hati-hati menghadapi segala sesuatu di bawah tekanan besar Mo He, dan bisa merasakan artefak es bulat di dalam lengan kirinya. Itu adalah mata Frost. Saat Mo He muncul dan melakukan sedikit hal, Qinlai akan segera meminjam kekuatan Eye of Frost dan segera menyelinap ke bawah pegunungan Arktik. Qinlai tidak bisa mengangkat pikiran perlawanan sedikit pun terhadap monster dari alam fragmentasi. Dia tahu bahwa dia tidak berbeda dengan semut di bawah kakinya di mata Mo He. Dia bisa membunuh sekelompok besar dirinya hanya dengan menginjak sembarangan. Di tengah pohon Thunder Blitz, Qinlai dengan lembut memeluk Song Tingyu dan menempelkan tubuh mereka satu sama lain. Mereka tiba-tiba menjadi pendiam. Perlahan, suasana yang indah mulai tumbuh di antara keduanya. Mo He tersembunyi di bawah rawa tanah rawa.
Cahaya biru menutupi tubuhnya, mencegah Rawa mengotori dirinya sedikit pun. Dia memejamkan mata dan menggunakan kesadaran pikiran yang bahkan Song Tingyu tidak bisa mendeteksi untuk mengunci lokasi duo itu. Dia bisa melihat setiap gerakan mereka. Setelah waktu yang lama, dia menyadari bahwa Qin Lai dan Song Tingyu baru saja saling berpelukan, tampaknya menikmati suasana indah yang bahkan lebih baik ketika tanpa suara. Sepertinya mereka tidak punya niat untuk berbicara lagi. Setelah menunggu lama dan melihat bahwa keduanya masih berpelukan, Mo He berseru dari lubuk hatinya, anak kecil yang menyebalkan ini memiliki hubungan cinta yang cukup. Dia tidak berencana untuk membuang waktunya lagi. Dia sudah mempercayai penjelasan Song Tingyu setelah dia menyadari bahwa mereka saling berpelukan. Dia percaya bahwa ada pertunangan antara Song Tingyu dan Qin Lai. Dia telah melihatnya dari matanya. Dia menyadari bahwa ketika Song Tingyu menatap Qin Lai, matanya memancarkan rasa cinta yang samar. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa itu karena Song Tingyu menderita bumerang dari konsep pesonanya yang menyebabkan sosok Qin Lai ditanamkan di dalam hatinya. Itulah mengapa dia secara tidak sadar terpengaruh oleh benih ketika dia bersama dengan Qin Lai. Song Tingyu dengan sengaja menunda pembersihan benih pesona untuk menangani dan membingungkannya. Dia jatuh untuk itu. Oleh karena itu dia diam-diam pergi dari bawah rawa dan perlahan-lahan menyelinap pergi dari daerah ini. Dia pergi. Tapi Qin Lai dan Song Tingyu masih saling berpelukan, diam-diam menikmati suasana yang indah. Mereka tidak tahu kapan Mo He pergi. Qin Lai merasa seolah-olah setiap rambut di tubuhnya telah dirangsang dari memeluk kecantikan yang bisa jatuh ke seluruh negara. Darahnya terasa seperti mendidih, dan dia semakin gelisah ketika mencium aroma samar dari tubuhnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa ada seorang wanita di dunia ini yang bisa memiliki pesona yang begitu menakutkan. Bahkan tanpa melepaskan konsep pesonanya, Song Tingyu dapat memikat seorang pria sepenuhnya hanya dengan berdiri di samping mereka, menyebabkan mereka kehilangan kendali. Dia baru saja dilahirkan dengan pesona yang luar biasa. Ini adalah bakat alami, kemampuan luar biasa yang diberikan kepadanya oleh para dewa. Seolah-olah dia adalah roh yang secara khusus diciptakan oleh surga untuk memikat semua pria di dunia ini, menyebabkan mereka semua dengan rela tunduk pada jurang pesonanya yang menakutkan. Wanita yang menakutkan, Qin Lai melabelinya seperti itu di benaknya. Perasaan Song Tingyu benar-benar berbeda dari. Dia tidak merasa tidak nyaman saat dipeluk oleh Qin Lai selain kecanggungan awal. Bahkan, setelah melewati kecanggungan awal, dia benar-benar merasa sangat aman, merasa gembira dan rileks baik tubuh maupun pikiran untuk dipeluk oleh Qin Lai. Sebelum hari ini, tidak ada yang bisa memberinya perasaan seperti itu. Tidak ada. Meskipun dia tahu bahwa itu adalah pengaruh dari benih pesona, dia masih sangat menikmatinya. Dia sangat ingin tetap berada di pangkuan Qin Lai dalam pose ini selamanya dengan Qin Lai. Seolah-olah ada sesuatu pada Qin Lai yang membuatnya merasa sangat nyaman. Seolah-olah Qin Lai adalah kolam yang hangat sehingga dia bisa merilekskan setiap inci tubuhnya dan berendam di dalamnya. Dia bisa melupakan semua masalahnya dan bebas dari semua kekhawatiran ketika dia berada di dalam, dia bisa mendapatkan ketenangan pikiran yang sejati. Setelah waktu yang sangat lama, Song Tingyu tumbuh semakin santai di tengah ketenangan pikiran yang aneh. Dia mengalami perasaan luar biasa yang belum pernah dia alami seumur hidup. Tiba-tiba, gelang giok di lengannya yang seputih bulan tiba-tiba terpancar dengan energi aneh. Energi itu seperti lampu hijau yang perlahan beriak di udara, menyebar sedikit demi sedikit ke sekeliling hampir seperti merasakan sesuatu. Song Tingyu secara bertahap terbangun dan menatap gelangnya. Dia menggunakan hatinya untuk merasakan gelombang energi yang dikirim oleh gelang itu. Energi yang mendeteksi medan magnet jiwa. Setelah beberapa saat, dia dengan lembut mendorong Qin Lai dan membuka jarak antara dia dan dia. Dengan nada aneh dia berkata, Mo He sudah pergi. Ketika dia mendorong Qin Lai menjauh darinya, dia benar-benar merasakan kekecewaan samar di dalam hatinya. Dia benar-benar merasa sangat enggan, dan ini menyebabkan Song Tingyu merasakan rasa takut secara bertahap. Pengaruh benih pesona tampaknya semakin kuat. Dia sedikit takut sekarang. Sebelum dia membersihkan benih pesona sepenuhnya, dia tidak akan berani bersama dengan Qin Lai lagi. Dia takut dia akan menyerah sepenuhnya. Qin Lai, aku akan datang mencarimu lagi. Song Tingyu menatapnya dengan mata yang rumit dan berkata, tolong pertimbangkan kerjasama antara Sekte Persenjataan dan Aliansi Surga yang mendalam dengan serius. Jika kita tampaknya tidak bekerja sama-sama sekali, saya khawatir Mo He tidak akan membiarkannya begitu saja. Dia berbalik dan melompat ke Flowing Cloud Rainbow Butterfly. Seperti awan pelangi, dia pergi sekali lagi di atas kupu-kupu pelangi awan mengalir. 250.